Bayangkan ada bocah bangsawan manja yang mikir dia bisa seenaknya sendiri. Nyiram air got ke karakter utama kita, nendang dia, dan nyuruh tahu diri. Tapi percaya deh, si manja ini sama sekali gak sadar kalau ini bakal jadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia langsung menampar wajahnya keras-keras. Pas si cewek mau balas budi, dia dikasih tamparan kenyataan lagi. Tentu saja, dasar bocah manja. Dia langsung panggil bantuan dengan mendatangkan sang kepala pelayan. Si kepala pelayan langsung lari tergesa-gesa dan nanya apa yang terjadi. Disinilah kartu Uno reverse dikeluarkan. Ayahnya si cewek malah memberi hak penuh untuk memakai metode apapun yang dia mau. Pilihan bebas. Dari situlah dia merencanakan kejutan lain. Tengah malam buta, dia menerobos masuk ke kamarnya, menyeretnya keluar dari mansion megah itu. Lalu membuangnya jauh ke dalam hutan belantara yang gelap gulita. Lalu dia membisikkan satu hal yang bikin darahnya langsung membeku. Dia gak pernah berniat membantunya. Dia mengambil pekerjaan ini cuma karena dia suka menghancurkan bangsawan sombong seperti dirinya. Begitu Derek mencabut pedangnya, Dila sadar ini bukan sekadar latihan biasa, ini adalah eksekusi matinya. Dia lari tunggang langgang menembus hutan gelap, tapi Derek memburunya bagai predator lapar. Sambil terus melemparkan bola api dan panah es yang meledak di sekelilingnya. Dengan maut yang mengintai di belakangnya, Dila terdesak sampai batas maksimal. Terpojok, kehabisan napas, dan tenggelam dalam ketakutan. Dia akhirnya menyerah dan menumpahkan rasa sakit yang dipendamnya sekian lama. Tapi pas Derek mengayunkan pedangnya untuk menghabisi dia, keajaiban terjadi. Dinding es mendadak muncul dan menyelamatkannya. Pada detik-detik yang menegangkan itu, gadis yang selalu dihina gak berguna ini akhirnya bisa membangkitkan mana. Membuat Derek sadar kalau Dila sebenarnya punya bakat. Tapi tunggu, gimana si Derek belajar sihirnya? Di kota Ebelstein, ada seorang kakek tua yang tinggal di area kumuh. Dia cuma bisa pakai sihir bintang 1, tapi sombongnya setengah mati mengaku sebagai penyihir hebat. Udah gitu, emosinya labil banget dan gampang marah tiap kali anak-anak kecil meledeknya. Nah, kalian harus perhatikan bagian ini. Si kakek pemarah inilah yang dipilih Derek untuk belajar sihir. Usut punya usut, Derek mau jadi muridnya cuma karena dia butuh pengikut. Sementara si kakek butuh pengetahuan, kakek itu biasanya berdiri mengawasi Derek latihan sihir. Dan sambil tersenyum bangga, dia menyadari kalau Derek ini sangat berbakat karena dia bisa merasakan aliran mana dengan sangat mudah. Berkat kemampuan luar biasa itu, Derek bisa langsung menciptakan tombak es raksasa dan melemparkannya ke pohon di kejauhan. Sampai-sampai membuat si kakek merinding ketakutan melihat bakatnya yang sangat mengerikan. Berkat pencapaian ini, Derek menghabiskan setahun penuh di rumah kakek itu untuk membantu segala pekerjaannya. Hingga akhirnya dia berhasil resmi menjadi penyihir bintang 1. Suatu malam, si kakek mengajaknya duduk untuk menceritakan sesuatu bahwa di balik dinding utara kota, kabarnya ada para bangsawan muda yang sudah mencapai tingkat bintang 3 bahkan sebelum mereka cukup umur untuk minum alkohol. Kakek itu lalu memperingatkan Derek bahwa level setinggi itu gak akan pernah bisa dicapai oleh orang biasa sepertinya. Dia menyuruh Derek jangan sombong, karena dengan kemampuannya sekarang, dia bakal langsung hancur begitu menabrak dinding batas bintang 2. Baginya sihir adalah soal garis keturunan, dan sekeras apapun usaha seseorang, semuanya akan sia-sia saja. Derek terus mendengar ocehan si kakek yang bilang kalau dia gak bakal bisa menyamai tingkat para bangsawan. Membuat Derek sadar kalau kata-kata itu hanyalah wujud dari keputusasaan si kakek atas impian yang gagal diraihnya. Malam itu terasa sangat panjang. Dan keesokan harinya, saat Derek pulang ke rumah mereka, dia mendapati sang guru sudah tidak bernyawa lagi. Tubuhnya penuh luka memar, tanda jelas kalau dia habis dipukuli. Derek mengira kakek itu cari gara-gara di luar sana hingga dihajar sampai babak belur. Tapi belakangan dia tahu kalau gurunya dipukuli penjaga gara-gara ketahuan mencuri buku mantra bintang 2 dari gudang penyimpanan. Heran kenapa orang tua tanpa ambisi itu nekat melakukan aksi pencurian berbahaya semacam itu. Derek teringat bagaimana gurunya selalu mendoakan garis keturunan. Padahal Derek sendiri sama sekali gak punya darah bangsawan. Tiba-tiba saja, sebuah layar status transparan muncul di hadapan Derek, memberitahu
kalau dia telah membuka dasar-dasar ilmu sihir dan harus memilih aliran sihir utamanya sekarang. Namun, sistem memberi peringatan keras kalau pilihan ini bersifat permanen dan tidak bisa diubah lagi. Ternyata Derek memang bukan berasal dari dunia itu, dan tanpa terasa, 4 tahun penuh kembali berlalu dengan cepat. Derek akhirnya berguru pada seorang wanita bernama Katia Flammeheart, mantan nyonya dari keluarga Viscount Flammeheart yang kini telah runtuh. Dilahirkan sebagai bangsawan sekaligus penyihir bintang 3, membuat Katia diperebutkan oleh banyak kelompok tentara bayaran selama dia menetap di Adlerstein. Dia mengambil misi lewat korps tentara bayaran Belgen, dan dialah sosok berjasa yang mengajari Derek dasar sihir bintang 1. Dari wanita hebat ini, Derek berhasil menyerap banyak sekali ilmu berharga karena Katia adalah penyihir bintang 3. Di sela latihan mereka di kedai Belgen, Katia bilang sangat wajar bagi penyihir untuk ingin naik level. Dan kalian pasti setuju kalau Derek memang punya bakat luar biasa itu. Namun Katia juga mengingatkan kalau keserakahan yang berlebihan justru bakal memperlambat perkembangannya, dan dengan penuh rasa hormat, Derek berjanji kepada mentornya itu untuk selalu mengingat nasihat berharga tersebut. Usai sesi teori, Katia menyuruh Derek memejamkan mata untuk merasakan energi mana di tubuhnya, lalu mendeteksi dari mana aliran kekuatan itu berasal secara tenang. Dia ingin Derek mengamati bentuk alirannya, dan memproyeksikan imajinasi itu menjadi kenyataan dengan menggunakan mana tersebut. Derek pun langsung mencobanya, dan seketika gelombang mana biru terang menyelimuti tubuhnya, membuat Katia sangat yakin kalau bocah ini memiliki jumlah mana bawaan yang sangat melimpah. Dia juga menyadari kalau mana milik Derek sangat stabil, yang menurutnya karena Derek sudah memiliki banyak sekali pengalaman bertarung di lapangan. Tiba-tiba saja, saat Derek membuka matanya, terdengar suara ledakan keras di kejauhan yang membuat semua orang di dalam kedai panik. Para tentara bayaran langsung berlarian keluar untuk mencari tahu apa yang terjadi. Beberapa mengira mereka sedang diserang musuh, tapi Katia langsung menarik tangan Derek dan menyuruhnya tetap tenang, lalu mengikutinya. Katia membawa Derek ke tempat sepi dan memintanya mendengarkan baik-baik apa yang akan dia katakan. Dia mengingatkan Derek kalau kaum bangsawan sangat sensitif soal hak istimewa mereka, dan sihir adalah hak paling tinggi di antara mereka. Dia juga menyebutkan kalau orang-orang menganggap kekuatan bawaan sebagai berkah surgawi, tapi itu cuma berlaku untuk kaum bangsawan saja. Katia memberitahu kalau sangat jarang ada rakyat biasa yang bisa mencapai tingkat bintang 3, kecuali mereka mendedikasikan seluruh hidupnya untuk sihir. Dengan nada bicara yang lirir, Katia memberitahu kalau sihir yang baru saja Derek gunakan adalah mantra ilusi bintang 2 bernama halusinasi pendengaran, tanpa disadari oleh siapapun. Derek telah menjadi penyihir bintang 2 di usianya yang baru 14 tahun. Sejak saat itu, Katia membawanya bertualang bersama sambil mengajarkan berbagai mantra sihir tingkat tinggi dan seluk-beluk kehidupan sosial bangsawan lamanya. Tanpa disadari, 1 tahun lagi kembali berlalu dan Katia harus pergi karena dia ditunjuk sebagai tutor pribadi oleh keluarga Elvester. Wilayah kekuasaan Elvester adalah keluarga terpandang yang sangat disegani, bahkan oleh Adipati Agung Kerajaan. Hal ini karena mereka memiliki sekutu kuat seperti Count Alvester. Dan bagi Katia, itu adalah tawaran emas yang mustahil untuk ditolak. Sebab dipercaya menjadi guru sihir untuk keluarga bangsawan tingkat tinggi adalah berkah yang luar biasa. Namun sebelum pergi, dia mewariskan sebuah buku mantra bintang 2 sebagai hadiah perpisahan untuk Derek. Lewat layar statusnya, Derek kini telah memperoleh daftar berbagai mantra sihir baru. Meski sebagian besar masih berupa sihir tingkat rendah yang perlu dilatih lagi. Setahun kemudian, lewat latihan keras secara mandiri, Derek akhirnya berhasil menguasai 2 mantra sihir tingkat bintang 2 lainnya. Sekarang usianya sudah menginjak 16 tahun. Tapi dia sama sekali gak berniat berhenti berkembang. Suatu hari, Derek mengunjungi kedai tentara bayaran, di mana sang ketua korps yang bernama Jaden memberitahu Derek kalau mereka akhirnya mendapatkan misi resmi yang sangat besar untuk pertama kalinya. Derek bertanya misi seperti apa itu, dan Jaden menjelaskan kalau ini adalah permintaan langsung dari kediaman Agung Duplain. Tentu saja ini kabar luar biasa yang mengejutkan Derek.
Hingga dia penasaran kenapa bangsawan agung mau memakai jasa tentara bayaran biasa. Jaden langsung memarahi Derek dan bilang dia tidak peduli apa alasan mereka. Selama bayarannya lancar, dia menambahkan kalau keluarga Duplain punya uang melimpah yang mengalir, layaknya air, dan Jaden mengingatkan Derek kalau kesempatan emas ini bisa mereka gunakan untuk membangun jaringan relasi yang lebih luas. Derek lalu bertanya apa tugas mereka, dan Jaden menjawab kalau misinya tergolong mudah, karena cuma membasmi monster liar di pinggiran kota. Nah, kalian dan aku bakal melihat kelanjutan petualangan serunya nanti. Kalian dan saya akan melihat bagaimana kisah Derek dimulai dari wilayah Grand Duke ini, di mana ada sesuatu yang terasa sangat tidak beres bagi penyihir kita saat menerima permintaan mencurigakan. Bagaimana bisa keluarga sebesar Duplain meminta tentara bayaran biasa untuk membasmi monster? Derek yang malas langsung beranjak pergi, karena sama sekali tidak tertarik dengan kontrak aneh ini. Namun Jaden berteriak memanggilnya. Derek menyuruh Jaden mencari orang lain saja, karena dia tidak mau mengambil pekerjaan mencurigakan. Jaden mengeluh bahwa dia sebenarnya ingin melakukannya sendiri. Tapi klaim besar ini secara khusus meminta seorang penyihir. Masalahnya, penyihir sangat langka di kalangan tentara bayaran saat ini. Jaden pun memohon pada Derek karena hanya dia satu-satunya orang yang bisa diandalkan untuk menyelesaikan tugas tingkat tinggi ini. Derek tetap curiga kenapa mereka butuh penyihir hanya untuk memburu monster biasa. Dia malas terlibat dalam masalah rumit bangsawan. Tapi tepat saat dia menolak, sebuah keajaiban finansial pun terjadi. Jaden melemparkan 1 koin emas sebagai uang muka, dan seketika idealisme Derek runtuh. Tidak lama kemudian, 3 klien misterius datang. Dan salah satu dari mereka memakai tudung kepala yang misterius. Jaden langsung memperkenalkan mereka. Tapi si pak tua dari rombongan itu langsung menolak Derek mentah-mentah. Dia mengeluh kepada Jaden karena mengira akan mendapatkan petarung hebat, bukannya seorang bocah ingusan. Jaden meyakinkan petugas pengirim itu bahwa Derek adalah penyihir terbaik yang pernah ada. Namun si pak tua keras kepala ini tetap menolak. Hingga si wanita bertudung membisikkan sesuatu yang membuatnya berubah pikiran seketika. Akhirnya mereka pergi ke padang rumput untuk membasmi monster. Di sana, Derek langsung beraksi dan dengan sangat mudah membantai gerombolan goblin yang mencoba menyerang mereka tanpa ampun sama sekali. Dengan kelincahan luar biasa dan sihir penghancur, Derek mengubah goblin-goblin itu menjadi abu. Melihat kehebatan itu, si petugas pengirim langsung memuji kemampuan Derek yang bisa membereskan kekacauan secepat kilat. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, karena saat Derek kembali ke kedai, rekan kerjanya, Pauline, langsung meneriakinya karena dianggap menjadi anjing penjilat bangsawan kotor demi sekantong uang koin emas. Pauline menegaskan bahwa tentara bayaran sejati tidak boleh tunduk pada bangsawan sampah. Namun, Jaden membela dengan berkata bayarannya sangat besar. Pauline yang penasaran pun langsung menuntut nominalnya dengan tidak sabar. Begitu mendengar Derek dibayar 1 koin emas, harga diri Pauline langsung lenyap. Dia berteriak ingin ikut karena rela merangkak di kaki bangsawan mana saja. Jaden langsung menyuruhnya diam karena reaksinya memalukan. Lagi pula, merangkak di kaki bangsawan sama sekali tidak ada dalam kontrak kerja mereka. Malamnya, setelah Pauline mabuk berat dan tertidur, Jaden bertanya kepada Derek tentang bagaimana jalannya misi berburu tadi. Derek menjawab dengan santai bahwa misinya biasa saja karena dia hanya membantai beberapa goblin. Lama, Jaden tertawa dan berkata bahwa meski pertemuan pertama mereka buruk, setidaknya para kli memiliki banyak uang. Derek setuju soal uang, tapi dia curiga mereka menyembunyikan sesuatu. Pasalnya, si petugas berkata mencari pemuda dengan stamina tinggi dan kemampuan sosialisasi baik. Padahal Derek sama sekali tidak ramah orangnya. Ditambah lagi, wanita yang mengaku sebagai pelayan dapur memiliki tangan yang sangat halus dan bersih untuk ukuran pekerja kasar kerajaan. Derek baru saja ingin menjabarkan semua kejanggalan lain saat Jaden tiba-tiba memotong pembicaraannya. Jaden mengingatkan bahwa sebagai tentara bayaran, mereka tidak perlu ikut campur urusan pribadi klien. Aturan emasnya sederhana, ambil tugasnya, selesaikan dengan cepat, terima bayaran, lalu pergi secepat mungkin dari sana tanpa banyak tanya. Derek sepakat karena dunia ini sangat kejam dan bertahan hidup adalah prioritas utama. Keesokan harinya,
Derek kembali membantai kawanan goblin dengan mudah, membuat Jaden bersemangat menagih sisa pembayaran mereka. Ketika menerima 2 koin emas tambahan, Jaden langsung kegirangan sampai hampir gila karena mendadak kaya. Di saat yang sama, petugas pengirim yang kagum menawari Derek sebuah misi baru yang sangat khusus. Penawaran mendadak ini tentu saja membuat Derek dan Jaden bingung setengah mati. Tanpa mau basa-basi terlalu lama, si Pak Tua langsung menyebutkan nominal fantastis demi menarik minat penyihir berbakat kita ini. Tanpa ragu, kalian pasti tahu kelanjutannya kan? Begitu mendengar bayaran 15 koin emas, Derek langsung menerima tugas misterius itu tanpa peduli bahaya apa yang menantinya di masa depan nanti. Singkat cerita, mereka pun tiba di kediaman mewah keluarga Dupline. Jaden sampai ternganga melihat kemegahan kastil tersebut. Sementara Derek yang waspada memilih diam dan terus mengamati situasi di sekelilingnya dengan saksama. Sebelum masuk ke dalam kastil, si Pak Tua ingin memperkenalkan diri secara resmi kepada mereka. Berdua, dia mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Dylan, kepala pelayan agung yang setia melayani keluarga Duke Dupline. Dylan meminta maaf karena harus menyamar demi keamanan misi rahasia ini. Setelah itu, giliran wanita tua di sebelahnya yang memperkenalkan diri sebagai Katerina, sang kepala pelayan wanita di kediaman megah tersebut. Mengetahui status asli mereka, Jaden yang panik langsung membungkuk hormat memperkenalkan dirinya dengan sangat sopan. Sementara itu, Derek sama sekali tidak terkejut karena dia sudah menduga skenario ini sejak awal. Hal ini membuktikan dugaannya bahwa wanita bertudung di dekat mereka pastilah seorang bangsawan agung yang sangat penting. Benar saja, wanita itu langsung membuka tudungnya dan menunjukkan wajah cantiknya yang menawan. Sambil tersenyum manis, dia memperkenalkan diri sebagai Aislinn Eleanor Dupline. Tanpa bertele-tele, Aislinn meminta Derek untuk menjadi guru sihir pribadi bagi adik perempuannya yang bernama Dila. Derek langsung terkejut karena direkrut sebagai guru privat seorang nona muda bangsawan. Di sisi lain, Duke Dupline terlihat sedang berbicara serius dengan putra sulungnya yang bernama Valerian di ruang kerjanya. Di tengah rapat penting tersebut, adik Valerian yang bernama Rai tiba-tiba mendobrak pintu dengan penuh kemarahan. Sang adipati menyuruhnya untuk menjaga sikap, namun Raike malah berteriak histeris membela diri. Raike membalas bahwa justru Dila yang harus menjaga sikapnya. Menurutnya, Dila sudah keterlaluan karena mulai menyiksa para pelayan baru. Valerian meminta adiknya tenang karena ayah mereka sedang sibuk rapat. Tapi Reis tidak peduli dan melaporkan bahwa 10 pelayan sudah mengundurkan diri dalam sebulan. Terakhir ini, karena ulah buruk Dila, gadis itu selalu menghancurkan barang-barang berharga di kastil sesuka hatinya. Dengan nada menantang, Raike bertanya sampai kapan ayah mereka akan terus pura-pura tidak tahu tentang kelakuan buruk Dylan. Valerian yang tidak tahan lagi melihat kelakuan adiknya langsung berteriak menyuruhnya pergi dari ruangan. Namun Raike bersikeras bahwa ini saatnya mengirim Dila pergi karena mereka masih memiliki Aislinn yang sempurna. Dia menyarankan agar Dila dikirim ke biara terpencil yang sebelumnya sudah diperiksa oleh Dylan agar tidak menjadi beban. Menurutnya, daripada Dila merusak nama baik keluarga, lebih baik dia mengabdikan diri pada Tuhan. Sayangnya, ucapan lancang Raike membuat batas kesabaran sang adipati habis seketika hingga dia langsung bertindak tegas. Dupline langsung berdiri dan menghantamkan kepala Raike ke meja dengan sangat keras, menegaskan bahwa nasib putrinya bukanlah wewenang Raike untuk memutuskan. Meski kepalanya berdarah, Raike tetap memperingatkan ayahnya untuk segera bertindak. Di sisi lain kastil, Derek dan Aislinn sedang berjalan menuju bangunan utama. Aislinn bertanya, apakah Derek pernah mendengar rumor tentang Dila? Dan Derek menjawab dia hanya melihat namanya di daftar silsilah keluarga Dupline. Aislinn menunduk sedih dan menjelaskan bahwa adiknya memang sengaja dijauhkan dari publik. Di tengah jalan, mereka berpapasan dengan Valerian yang sedang membimbing Raike yang terluka akibat kemarahan ayah mereka tadi. Valerian menyapa adiknya dan menyarankan untuk mengobrol nanti saja karena dia harus mengobati luka di kepala Raike terlebih dahulu. Setelah itu, Aislinn dan Derek melanjutkan langkah mereka menuju ruang kerja sang adipati. Begitu masuk, Aislinn langsung memberi hormat kepada ayahnya yang kemudian memuji prestasinya. Selama berada di Abelstein, Aislinn tersenyum dan mengenalkan Derek sebagai guru sihir baru yang
dia bawa khusus untuk melatih adiknya. Setelah memperkenalkan Derek, Aislinn pamit undur diri agar tidak mengganggu waktu kerja ayahnya yang sangat padat. Namun, sebelum Derek bisa ikut melangkah pergi, sang adipati dengan nada dingin menyuruhnya untuk tetap tinggal di ruangan. Setelah pintu tertutup dan Aislinn pergi, Duke Dupline menatap tajam Derek dan mengaku terkejut karena ternyata penyihir yang dibawa putrinya masih sangat muda. Dia lalu bertanya sedalam, apa kemampuan sihir yang Derek kuasai? Derek menjawab dengan sangat sopan bahwa dia hanya bisa menggunakan sihir tingkat 1 bintang. Mendengar itu, sang adipati langsung melepas kacamatanya, menunjukkan tatapan penuh intimidasi yang bisa membuat siapa saja gemetar ketakutan. Dia memperingatkan Derek bahwa tidak ada gunanya berpura-pura lemah di hadapannya karena sikap rendah hati yang berlebihan justru terlihat sangat mencurigakan dan tidak akan dianggap sebagai sebuah nilai kebajikan sejati. Dan disinilah kita dibuat penasaran. Karena sang adipati memperingatkan Derek bahwa kerendahan hati yang palsu tidak akan dinilai sebagai kebajikan di hadapan penguasa wilayah ini. Kalian dan aku bakal melihat momen gila saat Derek menyadari dia berhadapan dengan penyihir bintang. Lyman bersikap sopan tidak akan mempan. Jadi dia langsung meminta maaf jika terdengar tidak sopan, dan Dupline bilang tidak apa-apa karena dia paham alasan Derek bersikap begitu. Lagi pula, melihat pakaian dan umur Derek, dia sama sekali tidak terlihat pantas menjadi seorang guru sihir. Dan untuk menjadi guru sihir, Derek langsung menjawab bahwa dia sebenarnya adalah tentara bayaran kelas bawah. Dupline tidak akan bertanya lebih jauh karena Aislinn sendiri yang memilihnya. Dia menjamin bahwa dia akan memberikan akses penuh ke paviliun tempat Dila tinggal. Dupline menyuruh Derek pergi dan membiarkan pelayan memandunya. Tapi tunggu dulu, Derek justru menahan langkahnya karena ada satu pertanyaan untuk Dupline. Dupline mempersilakannya, dan Derek mengingatkan bahwa dia adalah tentara bayaran. Artinya, sekali dia menerima sebuah tugas, wajib baginya untuk menuntaskan misi tersebut sampai akhir. Derek menjelaskan dia disewa agar Dila belajar sihir dan masuk ke kalangan bangsawan dengan layak. Dupline bingung kenapa Derek membahas hal yang sudah jelas sejak awal, dan Derek langsung menyampaikan sebuah permintaan khusus. Sementara itu, di kamar Dila, gadis manja ini sedang mengemuk pada pelayannya. Dia melempar berbagai sampah sementara si pelayan malang hanya bisa terus meminta maaf, berteriak menyuruhnya pergi, bahkan mengancam akan merusak wajahnya jika berani muncul lagi. Di sisi lain, Jaden terlihat sedang mengobrol dengan Aislinn, menanyakan alasan dibalik keputusannya memilih sosok Derek. Padahal, para guru sihir hebat pasti berebut untuk mengajar Dila. Terlebih lagi, Jaden yakin Derek akan kesulitan membimbing Dila karena perbedaan status sosial mereka sebagai rakyat jelata dan bangsawan. Aislinn kemudian menjelaskan bahwa dia sudah mencoba menyewa semua guru sihir terbaik di benua ini. Namun mereka semua akhirnya menyerah menghadapi tabiat buruk Dila yang luar biasa nakal. Karena itulah, dia memilih mencari penyihir yang sedang berada dalam kondisi finansial yang mendesak. Meski Derek hanya tentara bayaran, Aislinn percaya dia memiliki pemahaman yang baik tentang tata krama dan cara hidup kaum bangsawan. Jaden lalu menceritakan bahwa guru Derek dulunya adalah seorang bangsawan jatuh miskin yang sangat dihormati, sehingga Derek pasti mewarisi banyak ilmu berharga darinya. Aislinn akhirnya paham mengapa Derek bisa bersikap begitu anggun dan sopan meskipun berprofesi sebagai tentara bayaran. Dia berharap Derek bisa membimbing sekaligus menjinakkan sifat liar Dila secara perlahan. Namun, Jaden memperingatkan Aislinn agar lebih jeli dalam menilai karakter seseorang. Pasalnya, Derek adalah penyihir liar yang tumbuh besar di jalanan keras dan sudah menjadi tentara bayaran sejak usia yang sangat muda. Jaden bertanya apakah anak jalanan bisa bertahan hidup hanya dengan modal kesopanan. Sekarang perhatikan baik-baik, karena Derek mulai melangkah menuju kamar Dila dan bersiap untuk mengetuk pintunya. Setelah mengetuk pintu, dia masuk untuk memberi salam dan memperkenalkan dirinya dengan sopan. Dila yang sedang duduk santai di sudut ruangan menyuruhnya untuk mendekat, dan Derek pun menurutinya tanpa curiga. Begitu jarak mereka sudah dekat, Dila langsung menyeringai licik seolah merencanakan sesuatu yang busuk. Tiba-tiba, dia menyiramkan semer air bau ke tubuh Derek sambil mengejeknya seperti tikus got yang menjijikkan.
Dia terus memaki dengan kata-kata kasar lalu berdiri di atas kursi, agar bisa merendahkan Derek. Tak puas sampai di situ, dia mengambil ember berisi air busuk lagi dan mengguyurkannya tepat di atas kepala Derek. Dia berteriak bahwa air itu sengaja disiapkan untuk menyambutnya. Di tengah siksaan bau ini, Derek hanya diam mematung tanpa bersuara sedikit pun hingga akhirnya Dila kehabisan air untuk disiramkan. Melihat reaksi dingin tersebut, Dila emosi lalu menendang dada Derek hingga tersungkur ke lantai. Dia bahkan melepas sepatunya dan melemparkannya ke arah Derek sambil berteriak bahwa aroma tubuhnya sangat busuk. Dila kemudian kembali duduk sambil menyuruh Derek menyadari posisinya sebagai sampah jalanan. Padahal sebelum melangkah ke kamar ini, Derek ternyata sudah melakukan pembicaraan yang sangat serius dengan Tuan Dupline. Derek menjelaskan bahwa masalah mental Dila tidak akan bisa disembuhkan secara halus. Disinilah kalian pasti kaget, karena dia langsung meminta wewenang penuh untuk mendidik gadis manja itu. Kembali ke masa sekarang, Derek perlahan bangkit berdiri dan langsung mendaratkan sebuah tamparan keras ke pipi Dila hingga dia syok. 3 tahun lalu, saat Derek sedang melakukan perjalanan bersama gurunya, Katya, dia sempat bertanya apa yang harus dilakukan jika menghadapi murid yang sama sekali tidak menghargai kebaikan kita. Katya menjawab bahwa dia akan mencoba memahami, merangkul, dan membimbing mereka dengan penuh kasih sayang. Derek merasa metode itu terlalu idealis dan tidak realistis. Lalu bertanya, bagaimana jika sang murid tetap menolak? Katya pun menjelaskan bahwa inti dari mengajar adalah menuntun murid ke arah yang lebih baik. Jika kebaikan dan pengertian sudah tidak bisa lagi berjalan dengan lancar, maka sang guru harus mencari pendekatan lain. Saat Derek bertanya apa maksudnya, sang guru memberikan jawaban yang sangat mengejutkan. Dia menyuruh Derek untuk menanamkan rasa takut dalam diri murid tersebut. Kembali ke masa kini, setelah menampar Dila, Derek memperingatkannya agar mulai belajar menghargai orang lain. Namun tindakan tegas Derek tidak berhenti. Sampai di sana saja, dia menyuruh Dila segera berdiri, karena dia paling benci mengulang ucapannya. Dila bangkit dengan murka dan langsung membalas menampar pipi Derek karena merasa statusnya jauh lebih tinggi. Sebelum makiannya selesai diucapkan, Derek menamparnya sekali lagi dan menegaskan bahwa dia juga tidak suka mengulang tindakannya. Dila justru tersenyum licik karena mengira dia sudah berhasil menjebak Derek dalam masalah besar. Tanpa membuang waktu, dia berteriak memanggil Delam dan mengadu bahwa guru barunya telah melakukan kekerasan fisik. Delam beserta para pelayan langsung panik dan menerobos masuk ke dalam kamar tersebut. Mereka segera memastikan kondisi Dila baik-baik saja. Delam kemudian mendekati Derek dan memarahinya habis-habisan karena berani menyentuh putri bangsawan. Dia memperingatkan bahwa hal ini bisa memicu masalah besar jika Tuan Dupline mengetahuinya. Namun dengan santai, Derek menunjukkan surat tertulis dari Dupline yang menyatakan bahwa dia telah diberi izin penuh untuk mendidik Dila dengan cara apapun yang menurutnya paling efektif. Setelah membaca surat resmi yang ditandatangani langsung oleh Dupline, Dylan menyadari bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara itu, kabar ini sampai ke telinga Valerian yang langsung emosi dan mendatangi kamar Derek. Dia langsung mencengkeram kerah baju Derek dan bersiap memukulnya sebelum akhirnya dilerai oleh Raik yang menyuruhnya untuk berbicara baik-baik terlebih dahulu. Di sisi lain, Derek dengan sangat tenang menjelaskan kepada Valerian bahwa aksinya sudah disetujui oleh ayah mereka sendiri. Raik juga mengingatkan saudaranya bahwa Derek adalah tamu penting Isalen. Jadi sangat tidak etis jika mereka berani macam-macam kepadanya sekarang. Valerian akhirnya menyuruh Derek mengikutinya dan melarang Raik ikut campur. Saat mereka berjalan pergi, Raik berbisik pelan bahwa dia sebenarnya mendukung tindakan tegas Derek karena adiknya memang sangat butuh diberi pelajaran berharga. Raik menepuk pundak Derek dan memintanya tidak perlu khawatir karena Valerian tidak akan bertindak keterlaluan. Namun di dalam lubuk hatinya, Raik merasa sangat kesal karena Valerian masih saja terus membela adik mereka yang tidak berguna itu. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di kamar lama tempat Dila tinggal sebelum akhirnya dia dibuang dan dikurung di pavilion belakang kastil tersebut. Di kamar itu penuh dengan lukisan indah, dan Valerian menceritakan bahwa Dila dulu sangat suka menggambar. Dia bahkan sering meminta Valerian menilai karyanya dan langsung tersipu malu
setiap kali dipuji. Namun, Dila tidak pernah menyelesaikan satu pun gambarnya secara utuh, dan selalu menyisakan ruang kosong yang belum diwarnai. Valerian kemudian tulus meminta maaf atas sikap kasarnya di awal pertemuan mereka tadi. Derek meyakinkannya bahwa hal itu bukan masalah besar baginya. Namun dia penasaran mengapa Valerian membawanya ke tempat ini. Dan Valerian pun menjelaskan tujuan sebenarnya agar Derek bisa memahami kondisi adiknya lebih dalam. Dia ingin membuktikan bahwa Dila bukanlah anak jahat yang pantas dibenci atau dipukuli secara kejam. Dila hanya terobsesi secara berlebihan pada kemurnian darah bangsawan hingga akhirnya dikurung di pavilion terpencil ini. Valerian mengaku tidak tahu apa yang membuat adiknya berubah drastis menjadi sekasar itu. Namun dia bertekad melakukan apa saja demi mencegah sang adik dikirim ke biara sebagai hukuman sosial. Dia bisa meyakinkan ayahnya jika Dila berhasil menguasai setidaknya satu sihir tingkat bintang. Satu saja dengan penuh harapan. Valerian memohon kepada Derek untuk menyelamatkan masa depan adik perempuannya tersebut. Derek menyadari Dila belum menyerah pada sihir melihat coretan di buku lamanya. Dan percayalah, kalian dan aku akan melihat takdir gila apa yang menanti mereka selanjutnya. Sini, kalian harus dengar kisah gila guru privat paling barbar ini. Dia bilang buku di rak itu teori sekolah regulasi. Dan Valerian mengiyakan kalau para bangsawan memang belajar dari sana. Setelah memeriksa semuanya, Derek bilang dia bakal berusaha sekuat tenaga. Malamnya, saat Dila sedang tidur nyenyak, tiba-tiba Derek datang dan menyiram kepalanya dengan air dingin sambil menyuruhnya segera bangun. Dila benar-benar syok dan mengira guru barunya ini sudah tidak waras. Tapi Derek tidak peduli. Dia langsung mencengkeram tangan gadis itu dan menyeretnya keluar begitu saja tanpa penjelasan apa-apa. Dila tidak percaya dengan nasib sialnya malam ini. Sementara para pelayan hanya bisa melongo kaget melihatnya diseret melewati lorong. Derek terus menariknya keluar kediaman menuju hutan yang sangat gelap. Begitu sampai di tengah hutan sunyi, Derek langsung melempar Dila ke tanah. Gadis itu berteriak histeris, mengira Derek sudah gila, dan menanyakan lancang sekali dia berani berbuat kasar padanya. Derek malah tersenyum santai dan berujar bahwa dia tidak tertarik mengajar sihir. Dia mengambil pekerjaan ini hanya karena sangat suka menghajar bangsawan sombong. Dila langsung melongo, mengira telinganya sedang bermasalah. Derek menjelaskan kalau gelar guru privat itu cuma kedok baginya untuk menyiksa para bangsawan yang sok berkuasa dan angkuh seperti Dila. Benar-benar metode mengajar yang sangat ramah lingkungan ya. Dila awalnya mengira ini cuma lelucon konyol, sampai Derek mencabut pedangnya dengan wajah mengerikan, katanya. Teriakan bangsawan adalah musik terendah. Dila gemetaran dan bertanya, apa Derek tidak takut dihukum nanti? Derek tertawa-tawa dan menjamin dirinya akan aman karena Dila toh bakal dibuang ke biara. Tidak akan ada satu orang pun yang mau mempercayai omongan gadis buangan seperti dia sekarang. Sambil tersenyum licin, Derek menambahkan kalau dia bisa saja meminta maaf dengan nyawanya jika keadaan memburuk, karena nyawanya sangat murah. Tapi dia punya rencana lain yang jauh lebih menyenangkan. Dia bisa kabur begitu saja, karena keluarga Dila pasti akan cepat melupakannya. Toh, Derek baru saja membantu mereka menyingkirkan anak pembawa masalah yang selama ini dibikin sakit kepala setengah mati. Nah, kalian perhatikan bagian ini baik-baik, karena disinilah Dila sadar dia bisa mati beneran. Tanpa pikir panjang, dia langsung balik badan dan lari sekencang mungkin menghindari iblis berwujud guru itu. Dia tahu Derek bakal gampang menangkapnya kalau lewat jalan biasa menuju rumah. Makanya, Dila memilih menerobos masuk ke semak liar hutan yang sudah sangat dia hafal sejak kecil untuk mengecohnya. Rencananya sederhana. Setelah aman, dia akan pulang dan menyuruh prajurit mengeksekusi Derek. Namun saat menoleh ke belakang, dia syok setengah mati melihat kobaran bola api besar menyala di tangan pria itu. Dila heran setengah mati bagaimana guru miskin ini bisa memakai sihir bintang 2 yang legendaris. Itu sebelum sempat berpikir, bola api raksasa itu langsung melesat cepat ke arahnya tanpa ampun. Ledakan dahsyat tercipta dan membuat jantung Dila hampir kopot karena serangan itu sengaja dibuat meleset tipis saat dia menoleh ke belakang. Derek sedang menyeringai lebar seperti psikopat yang haus darah. Dila mencoba berdiri tapi malah tersandung dan jatuh lagi ke tanah berlumpur. Tiba-tiba saja,
Puluhan anak panah es melesat cepat dan menancap tepat di depan wajahnya. Hampir saja merenggut nyawanya. Derek tertawa mengejek dan memujinya cukup lincah untuk ukuran anak rumahan yang manja. Dia tidak menyangka kalau kaki kecil gadis bangsawan itu ternyata bisa berlari secepat kijang yang ketakutan. Mengabaikan ejekan itu, Dila terus memaksakan kakinya berlari kencang. Tapi perlahan rasa putus asa mulai muncul, karena dia sadar jarak mereka tidak berkurang dan monster itu akan segera menangkapnya lagi. Tiba-tiba Derek berlutut untuk merasakan energi hutan dan menyadari kalau tempat ini sangat mirip dengan koleksi lukisan Dila. Rupanya, gadis itu memang sudah sering berkeliaran di sini sejak dia masih kecil. Ternyata selama ini, Dila bisa merasakan aliran mana murni di alam liar dan menuangkannya ke kanvas lukis tanpa dia sadari sendiri, bakat terpendam yang luar biasa namun tertimbun kesombongan. Saat Derek sedang sibuk menganalisis, tiba-tiba Dila muncul dari belakang sambil memegang batu besar untuk menghantam kepalanya. Untung saja refleks Derek sangat cepat dan langsung menangkis batu itu menggunakan pedangnya. Dila terjatuh lemas ke tanah dan pasrah dengan takdirnya yang sudah di ujung tanduk. Derek tersenyum tipis dan memuji keberaniannya karena memilih melawan balik alih-alih terus berlari ketakutan. Derek tahu keputusan itu sangat berat baginya. Apalagi sekarang seluruh tenaga Dila sudah benar-benar terkuras habis. Tidak ada lagi sisa kekuatan di tubuh mungil itu untuk mencoba melarikan diri lagi. Pasti kalian juga mikir dia bakal minta maaf kan? Tapi ternyata gengsi bangsawan itu keras kepala banget. Dengan sisa kesombongannya, Dila menegaskan tidak sudi memohon ampun pada rakyat jelata seperti Derek. Derek kebingungan dan bertanya kenapa dia sangat terobsesi dengan asal-usul keturunannya itu. Dila menjawab lirih kalau dia tidak punya apa-apa lagi jika gelar bangsawan agungnya dicabut dari dirinya. Sambil memukul tanah dengan air mata berlinang, Dila berteriak frustrasi bahwa dia sudah mencoba belajar sihir mati-matian, tapi selalu gagal. Tidak ada satupun mantra yang berhasil dia rapalkan selama ini. Tanpa lukisan dan kemampuan sihir, dia merasa tidak ada bedanya dengan sampah tidak berguna. Satu-satunya hal yang membuat dirinya berharga di mata dunia hanyalah nama besar keluarganya yang tersisa sekarang. Mendengar keluh kesah itu, Derek menarik napas panjang, lalu kembali mengangkat pedangnya dengan dingin. Dia bilang semua drama ini sudah cukup. Lalu mengayunkan senjatanya bersiap menebas leher Dila. Dila memejamkan mata erat-erat pasrah kepalanya akan menggelinding di tanah basah ini. Tapi saat dia memberanikan diri membuka mata, keajaiban terjadi karena tubuhnya ternyata masih utuh tanpa luka sedikit pun. Di luar dugaan, sebuah dinding pelindung es tebal tiba-tiba muncul mengitari tubuhnya dan berhasil menahan tebasan pedang tajam Derek. Kejadian tidak terduga ini langsung membuat suasana hutan menjadi hening seketika. Dila terbelalak menyadari kalau energi sihir es yang luar biasa itu mengalir deras dari dalam tubuhnya sendiri. Derek langsung menyarungkan pedangnya, membungkuk memberi hormat, dan meminta maaf atas semua kekacauan ini. Saat gadis itu masih linglung, Derek menjelaskan kalau ini mungkin belum bisa disebut sihir murni, melainkan baru sekadar pelepasan energi mana. Tapi setidaknya dia berhasil membuktikan kalau dirinya bukan orang tidak berguna. Intinya, Dila akhirnya berhasil membangkitkan bakatnya yang terpendam selama ini. Gadis itu menangis histeris meluapkan semua rasa kesal dan lega yang bercampur jadi satu di dadanya. Setelah tangisnya reda, Derek dengan telaten mulai mengobati luka di kaki Dila sambil menjelaskan kalau dia sebenarnya adalah penganut sihir aliran liar. Penjelasan asing itu tentu membuat Dila bingung setengah mati. Kebanyakan bangsawan diajarkan sihir aliran regulasi yang kaku padahal pada akhirnya semua aliran itu sama saja, yang membedakan hanyalah bagaimana cara masing-masing penyihir memahami dan menguasai kekuatan alam tersebut. Karena Dila terlahir dengan bakat aliran liar, memaksanya belajar teori regulasi yang kaku justru menghambat perkembangan sihirnya. Pantas saja usahanya selama ini selalu gagal dan berakhir sia-sia tanpa hasil. Sederhananya, Dila bukan cuma mencoba memakai baju yang tidak muat, tapi dia memaksa tubuhnya masuk ke pakaian yang bahkan tidak muat di kepalanya. Analogi yang sangat mudah dipahami bukan? Saat ditanya bagaimana dia bisa tahu, Derek tersenyum lalu menjawab kalau dia melihat semua lukisan indahnya.
Dila bisa merasakan aliran mana alam liar dan tanpa sadar melukis energi murni itu di atas kanvasnya. Biasanya, para penyihir yang terlahir dengan bakat aliran liar memang sudah bisa merasakan energi alam sejak usia dini. Hanya saja tidak ada yang membimbing bakat alami gadis ini dengan benar. Sebelumnya, setelah selesai membalut kakinya dengan rapi, Derek menyuruhnya mencoba berdiri dan berjalan perlahan. Meski sudah berhasil mengeluarkan sihir es, perjalanan Dila untuk menjadi penyihir hebat masih sangat panjang dan berliku. Derek berjanji, mulai besok pagi dia akan mengajarkan cara mengalirkan mana secara alami tanpa paksaan. Tak disangka, Dila yang angkuh itu akhirnya membuka mulut dan mengucapkan terima kasih dengan tulus padanya. Dalam perjalanan pulang ke kediaman, Derek bertanya dengan santai apakah lukisan pemandangan matahari terbenam itu adalah karyanya. Dia memuji karya seni itu sangat indah dan syarat akan emosi yang mendalam. Disinilah kita melihat awal mula hubungan unik mereka yang bakal bikin penasaran kelanjutannya. Dila bangga menyebut lukisan itu mahakaryanya. Dan Derek adalah orang pertama yang tahu kalau lukisan itu sudah selesai. Keesokan paginya, Dila bangun dengan penuh semangat dan langsung mencoba memanggil energi mananya lagi. Namun gagal total saat dia membuka pintu kamar dengan kesal. Seorang pelayan keroboh tidak sengaja menyiramnya dengan air ember. Teman-teman, ayo ikuti momen kocak ini, di mana si pelayan langsung merasa riwayatnya tamat. Ketakutan setengah mati, dia langsung berlutut memohon ampun pada Dila karena kesalahan fatalnya. Tapi di luar dugaan, Dila cuma menyuruhnya jalan lebih hati-hati. Pelayan itu shock berat saat menyadari dirinya tidak dipukul sama sekali, dan dia bahkan pergi begitu saja tanpa melakukan hal kejam lainnya. Pelayan lain pun langsung berlarian untuk memeriksa keadaannya dan bertanya apakah dia terluka. Dia lalu memberitahu mereka bahwa dia baik-baik saja dan Dila cuma menyuruhnya berhati-hati. Hal ini membuat mereka heran dengan perubahan sikap Dila setelah pergi semalam. Sementara itu, Derek yang asyik tidur terganggu suara Dila yang menggedor pintu kamarnya sambil berteriak menyuruhnya bangun. Dylan yang mendengar keributan itu mencoba menenangkan Dila agar menjaga sopan santun. Derek akhirnya membuka pintu dan bertanya, apa maunya? Lalu Dila meminta diajari cara mengendalikan mana yang baru bangkit karena usahanya sendiri selalu gagal total. Mendengar kabar mengejutkan bahwa Dila sudah bisa memanifestasikan mana, Dylan langsung terperangah. Heran, bukannya membantu, Derek malah menutup pintu dan menyuruhnya kembali nanti sore. Di sisi lain, Dylan malah mendadak emosional dan terharu karena akhirnya Dila mulai keluar dari zona nyamannya. Tapi Dila keras kepala dan tidak mau menyerah begitu saja. Dia terus menggedor pintu kamar Derek dengan brutal agar dibukakan. Tapi Derek cuek bebet dan kembali tidur nyenyak. Beberapa saat kemudian, Rex sedang berjalan di lorong kastil ketika mendengar para pelayan bergosip tentang perubahan drastis Dila yang bahkan kini sudah berhasil membangkitkan bakat sihirnya. Tanpa membuang waktu, Valerian segera melaporkan kabar gembira ini kepada ayah mereka berdasarkan info dari kepala pelayan. Sang ayah merasa sangat lega. Namun Rex mengingatkan agar mereka tidak terburu-buru mengambil kesimpulan hanya karena Dila membangkitkan sihir. Valerian kesal melihat sikap Rex yang tetap dingin dan tidak peduli. Padahal harusnya dia memuji pencapaian adiknya itu. Rex pun lalu mengingatkan Valerian tentang semua masalah yang dibuat Dila selama ini. Sehingga hasil kecil tersebut tidak boleh membatalkan rencana Awang untuk mengirimnya pergi ke Biar. Akhirnya di sore harinya, Derek memutuskan untuk mulai mengajari Dila. Tapi dia malah menemukan gadis itu sedang merengut kesal. Dila membantah dan menyebut dirinya bukan merengut, melainkan marah besar. Derek pun menyindir bahwa, "Nah, perhatikan baik-baik bagian kocak ini." Biar bertingkah konyol, Derek terus memprovokasinya sampai Dila meledak kesal dan mengaku marah besar. Tapi begitu melihat perubahan ekspresi wajah Derek, dia langsung buru-buru merapikan sikapnya kembali. Derek lalu duduk dan memperingatkan Dila bahwa baru membangkitkan sihir bukan berarti dia bebas menggunakannya sembarangan, karena itu bisa menjadi senjata makan tuan. Dia menegaskan sangat tahu bahayanya karena pernah mengalaminya sendiri. Derek juga menjelaskan bahwa istirahat itu sama pentingnya dengan belajar. Karena Dila dirasa sudah cukup santai,
Sekarang saatnya bagi dia untuk mulai belajar dengan serius. Dila langsung mencibir dengan wajah jijik dan menyebut Derek sebagai guru sihir yang kaku. Namun dengan wajah serius Derek balik bertanya, apakah dia perlu mengajarinya dengan cara tidak kaku. Seketika Dila teringat semua siksaan yang diterimanya di hutan, membuat bulu kuduknya berdiri nyeri. Demi menghindari mimpi buruk itu terulang kembali, dia langsung merubah total sikapnya. Derek memberitahu bahwa agenda latihan hari ini adalah fokus pada manifestasi sihir. Dia menjelaskan begitu Dila bisa menguasai teknik dasar ini, dia akan langsung bisa mempelajari sihir tingkat bintang 1. Dalam sekejap saja, Derek menambahkan bahwa aliran liar tidak memiliki sistem kaku, sehingga sangat ideal untuk belajar mandiri karena mengejar kebebasan yang lebih luas dibanding aliran hukum konvensional yang ketat. Derek memberitahu Dila kalau dia sebenarnya sangat cocok dengan aliran liar itu, membuat Dila kebingungan bertanya apa maksudnya. Derek menegaskan hal itu karena sifat Dila yang berjiwa bebas memang sangat serasi dengan aliran liar tersebut. Ditambah lagi, darah keluarga Duplain mengalir di tubuhnya, yang berarti bakat sihirnya sangat melimpah ruang. Seketika wajah Dila langsung memerah karena dia tidak percaya kalau Derek sedang memuji bakatnya dengan serius. Derek pun membenarkan hal itu karena Dila mampu memanggil dinding es dalam sekejap mata. Bukti nyata bahwa dia memang berbakat luar biasa. Dila makin tersipu malu dan langsung menyimpulkan bahwa dia adalah seorang jenius. Namun Derek meralatnya dengan berkata bahwa bakat dan jenius adalah dua hal berbeda. Meski Dila tetap ngeyel itu sama saja. Dila terus mendebatnya hingga memaksa Derek akhirnya mengalah dan mengakui kehebatannya. Sementara itu, Wright mengawasi mereka dan merasa sangat kesal melihat kemajuan pesat Dila. Kalian pasti tahu kelanjutannya kan? Besoknya, Dila heboh berlari ke kamar Derek memamerkan keberhasilannya memanifestasikan sihir. Walau arahnya masih kacau. Hari-hari berikutnya, kemampuan sihir Dila terus meningkat tajam dan dia selalu kegirangan tiap kali menemukan hal baru. Suatu hari, Derek pergi mencari ketenangan di bawah pohon luar pavilion untuk membaca buku pemberian dari Duplain, tapi Dila tetap saja muncul mengganggunya. Bertanya apakah buku itu diberikan sang ayah, agar dia bisa santai malas-malasan. Yang langsung diiyakan oleh Derek tanpa rasa bersalah sama sekali. Karena memang untuk itulah buku itu diberikan kepadanya. Dila tidak mau membuang waktu mendebatnya, dan langsung menyeret paksa Derek kembali ke dalam pavilion demi menunjukkan hasil latihan sihir terbarunya. Beberapa waktu kemudian, Derek datang menemui Valerian di kamarnya karena dipanggil. Valerian sangat senang melihat kedatangan pemuda itu dan menyuruhnya duduk agar mereka bisa mengobrol santai. Valerian menanyakan perkembangan Dila belakangan ini, dan Derek menjelaskan bahwa meskipun ada kemajuan besar, menguasai sihir tingkat bintang 1 masih membutuhkan waktu yang cukup lama. Valerian lalu memberitahu bahwa ibunya sedang tidak ada di rumah karena menghadiri acara sosial, tapi akan segera kembali minggu depan. Dia memperingatkan Derek bahwa dia harus sangat berhati-hati karena ibunya bukanlah sosok yang bisa diremehkan. Valerian menambahkan bahwa meski orang rumah baik, para bangsawan jelas tidak menyukai rakyat jelata menduduki posisi penting. Valerian bertanya, apakah Derek memahami hal ini? Dan Derek meyakinkannya bahwa dia akan mengingat nasihat tersebut. Namun dia penasaran apa alasan utama Valerian memanggil dirinya. Valerian lalu berdiri menghampiri jendela luar sambil menjelaskan pada Derek bahwa sebagai calon kepala keluarga berikutnya, posisinya menuntut dia untuk bisa merangkul dan menyayangi seluruh anggota keluarganya sendiri. Ia berkata harus tulus kepada setiap orang. Namun menyadari hal itu sangatlah sulit karena isi hati manusia begitu dalam dan sulit untuk ditebak secara pasti. Menurutnya, akan sangat indah jika semua orang memiliki pemikiran dan nilai kehidupan yang sama. Meski kenyataannya tidak begitu, Derek yang bingung akhirnya terpaksa memotong pembicaraan dan bertanya langsung apa maksud sebenarnya dari perkataan panjang lebar tersebut. Sambil berlinang air mata, Valerian akhirnya mengaku sedih karena Dila tidak mau bermain dengannya lagi, lalu bernostalgia mengingat betapa manisnya sang adik dahulu. Menyambutnya dengan senyuman hangat saat mereka masih kecil. Dia meratapi kemana perginya malaikat kecilnya itu, lalu berjalan mendekati Derek sambil menangis sedih dan bertanya, apakah ada trik jitu
untuk merebut kembali hati Dila. Derek bingung kenapa harus bertanya padanya. Dan Valerian menjawab itu, karena cuma Derek yang selalu diikuti oleh Dila kemana-mana. Benar saja. Dari luar terdengar suara teriakan kencang Dila yang memanggil nama Derek. Tapi Valerian menahannya pergi dan malah memamerkan sebuah boneka buatan tangannya sendiri untuk dihadiahkan pada sang adik. Sayangnya, boneka itu terlihat sangat buruk rupa dan menyeramkan hingga Derek curiga apakah mainan itu bermaksud mengutuk seseorang. Valerian pun cuma bisa menangis histeris sambil mengeluh bahwa dirinya tidak berguna sama sekali. Tak lama kemudian, Ibu Dila akhirnya kembali dari perjalanannya dan memuji Derek setelah mendengar reputasi hebatnya. Sang ibu memperkenalkan diri dan ternyata namanya adalah Dila juga. Nyonya Dila berniat memberinya hadiah mewah sebagai tanda terima kasih. Namun Derek memotongnya dengan berkata bahwa dia tidak terikat dengan faksi bangsawan manapun. Membuat sang nyonya kebingungan. Sang nyonya langsung membeku shock saat Derek mengaku hanya rakyat biasa. Tapi tunggu, kalian masih ingat seminggu sebelumnya saat Azalain berterima kasih pada Derek? Mari kita nantikan kelanjutan kisahnya bersama-sama. Kalian harus tahu, kisah ini makin seru karena dia mau balik ke Ablestad dan nitipin di laker. Derek, Jayden juga ngecengin Derek biar cepet kelar dan buruan balik ke Ablestad, karena Pauline pasti bakal ngamuk kalau tahu kejadiannya. Setelah pamitan, mereka berdua pun pergi naik kereta kuda. Tapi baru jalan sebentar, Azalain tiba-tiba teringat sesuatu yang penting. Jayden nanya ada apa, dan Azalain bilang ibunya bakal pulang seminggu lagi, tapi dia lupa ngabarin Derek. Jayden pun heran, kenapa dia harus buru-buru ngingetin Derek soal ibunya. Jayden gak tahu aja, kalau ibu mereka itu terkenal sebagai Dewi Kemarahan. Sekarang, sang ibu langsung nerobos ke ruang kerja suaminya dan protes kenapa rakyat biasa jadi gurunya Dila. Suaminya pusing denger teriakan itu dan minta dia pelanin suaranya. Tapi sang istri tetap ngamuk sambil ngingetin kalau Dila itu anak bungsu mereka. Sang suami pun membalas bahwa dia juga males asal milih orang. Tapi semua guru dari keturunan bangsawan udah angkat tangan dan nyerah ngajarin Dila. Tetap aja, sang istri ngerasa gak pantas bagi Dupline mempekerjakan seorang tentara bayaran buat jadi tutornya Dila. Dupline ngejelasin kalau nyari guru sihir yang bener itu susah banget. Apalagi Azalain sendiri yang merekomendasikan si Derek. Tapi istrinya tetap ogah setuju dan bilang minimal harus ada standar down. Dia lalu ngasih ide buat nyewa adiknya Dupline saja, si Flam yang terkenal hebat itu. Dulu dia emang sibuk pas ditanya, tapi sekarang harusnya luang. Dupline gak habis pikir istrinya malah nyuruh narik orang yang lagi sibuk ngurusin wilayah kekuasaan mereka buat dijadiin guru pribadi. Dia nanya apa wilayah Ablestad bakal aman kalau diurus asal-asalan. Begitu, sang istri malah balik nanya gimana nasib pergaulan sosial mereka nanti. Karena dunia sosial itu juga medan perang. Menurutnya, guru sihir itu status sosial penting. Dan pakai Derek cuma bakal bikin Dila jadi bahan tertawa pas debut nanti. Melihat situasi makin panas, Valerian akhirnya melerai dan minta ibunya tenang karena mereka ke sini bukan buat berantem sama ayah. Tapi, ibunya malah nyuruh Valerian diam. Karena masalah ini gak bisa dibiarin begitu aja. Tiba-tiba, Raik datang dan bilang ke ibunya kalau yang terpenting itu adalah bukti apakah Derek emang layak jadi guru sihir. Nah, kalian harus perhatiin bagian ini baik-baik. Raik bilang rakyat biasa jadi guru sihir bangsawan itu aneh, tapi gak masalah kalau emang jago. Makanya, dia langsung menantang ayahnya agar mengizinkan dia menguji kemampuan Derek lewat duel tanding. Tapi ayahnya langsung motong pembicaraan dan menegaskan kalau Derek itu penyihir hebat yang asli. Tanpa tandingan, Raik gak nyerah dan malah ngajak Dila tanding langsung buat melihat apa sih Derek guru yang benar. Karena harusnya Dila udah dapet hasil latihan, Dupline cuma bisa terdiam. Raik pun pergi dengan tekad bulat buat menantang adik perempuannya itu. Valerian langsung buru-buru ngejar dan nanya apa maksudnya ngajak Dila duel sihir kayak gitu. Raik malah nanya balik apa Valerian percaya kalau Dila beneran udah tobat. Raik ngingetin kelakuan buruk Dila dulu. Tapi Valerian ngebalas kalau bagaimanapun juga Dila tetap adik mereka. Dia itu darah daging mereka yang harusnya dirangkul dan dilindungi bersama. Dengar itu, Raik malah makin murka dan bilang kalau Dila itu pembawa sial dan aib keluarga.
Karena dia cuma bakal hancurin nama baik keluarga mereka. Raik yakin ini bakal jadi kehancuran mereka kalau Dila nekat debut. Valerian kaget banget dengar kebencian mendalam kakaknya itu. Raik pun pergi sambil menegaskan kalau Dila yang mulai duluan. Makanya dia layak diasingkan di pavilion luar. Besok paginya, Dila langsung buru-buru nyamperin kamar Derek membawa surat tantangan. Dia bilang kalau dia kalah dalam duel sihir ini, Derek bakal otomatis dipecat. Tapi Derek santai aja dan bilang dia udah tahu hal itu, termasuk soal Raik yang merupakan penyihir bintang 1 yang berpengalaman, jadi bakal berat banget bagi Dila buat menang. Dila langsung shock dan teriak protes kenapa reaksi Derek sesantai itu padahal terancam dipecat. Derek ngingetin kalau dia cuma tentara bayaran yang kerja sesuai kontrak, ambil duit, lalu pergi. Tapi kejutan aslinya, Derek bilang dia sebenarnya udah dapat bayaran yang lebih dari cukup. Seminggu kemudian, arena tanding sihir akhirnya siap dan semua petinggi kumpul. Jujur, kalian bakal kaget lihat Derek yang malah nyambut Dupline dengan santai banget tanpa rasa takut sedikit pun. Dupline heran sekaligus kagum sama rasa percaya diri anak muda ini. Yang bikin dia makin yakin kalau Derek emang sosok penting buat keluarganya. Di sisi lain, Raik masuk ke arena dengan niat jahat buat bantai adiknya sampai kapok biar dia nyesel setengah mati. Tapi mari kita putar balik ke seminggu lalu. Pas Dila nanya apa Derek beneran gak peduli nasibnya asal dapat duit. Derek langsung ngebalas kalau harusnya Dila sadar kalau perkembangan sihirnya itu udah melesat. Sangat pesat. Dan meski dia belum bisa sihir bintang 1 sekarang, gak bakal butuh waktu lama kok. Ditambah lagi, Dila punya keuntungan besar karena terlahir dari darah murni keluarga Dupline. Dila bingung kenapa Derek tiba-tiba ngomong gitu. Dan Derek ngingetin kalau gaya bertarung liar miliknya itu fokus pada belajar mandiri secara otodidak, bukan cuma sekadar disuapi materi saja. Dila kesel banget dan teriak, kenapa Derek malah ngelantur di saat genting begini. Tapi setelah emosinya reda, Dila akhirnya menatap Derek dengan tatapan serius dan berkata bahwa dia tahu dia bukan murid yang pintar, tapi dia cuma mau belajar sihir dari Derek. Dengan tulus, dia bilang gak mau ada guru lain selain dirinya. Derek tersenyum lalu bilang dia gak tahu sopan santun atau aturan duel sihir para bangsawan karena gak pernah ikut, tapi dia sangat tahu gimana caranya menang perkelahian. Dia nanya apa Dila siap menang. Lalu bayangan buruk kalau dia kalah langsung muncul di kepala Dila. Dia sadar reputasinya bakal hancur lebur kalau sampai kalah tanding. Makanya, dengan tekad bulat, dia minta Derek buat bikin dia menang. Sekarang, di hari pertarungan, Dila melangkah ke arena bukan sebagai anak manja keluarga Dupline yang lemah, melainkan berdiri tegak sebagai muridnya Derek, sekaligus seorang penyihir sejati. Begitu mereka berdua sudah siap di panggung tanding, Dalan langsung ngumumin kalau duel ini bakal pakai aturan sihir tingkat tinggi, di mana siapapun yang memicu lingkaran sihir pelindung milik Jenderal Pelham duluan bakal langsung dinyatakan kalah. Setelah semua aturan dijelasin, Dalan pun langsung memulai duel. Sebagai info, cincin pelindung Jenderal Pelham itu adalah aksesoris sihir langka yang bakal otomatis aktif menahan serangan fatal musuh tepat sebelum penggunanya terkena cedera fisik. Melihat itu, Derek akhirnya paham gaya berantem orang kaya yang manja dengan mengandalkan aksesoris. Mahap enak banget ya jadi orang kaya, tinggal lempar duit masalah beres. Karena durasi duel dibatasi 10 menit saja, Derek bisa melihat kalau Raik berniat menyelesaikan pertarungan dengan sangat cepat. Benar saja, Raik langsung merapalkan mantra sihir kuat miliknya, buat langsung menyerang Dila, agar adiknya itu cepat kembali ke pavilion pengasingan. Dia meluncurkan tembakan sihirnya, tapi Dila berhasil menghindar dengan lincah sambil berpindah posisi. Hal itu bikin Raik emosi dan langsung nembakin serangan bertubi-tubi. Tapi Dila tetap lincah bergerak menghindar ke sana kemari. Derek bisa lihat Dila mengendalikan sihirnya dengan tenang. Walau kalau urusan duel asli, dia masih pemula banget. Tiba-tiba, satu serangan Raik hampir mengenainya sebelum Dila dengan cepat menciptakan dinding es tebal sebagai pelindung pertahanan dirinya. Raik kaget melihat Dila bisa memanifestasikan kekuatan sihir murni tanpa sihir peringkat bintang. Tapi dia mengira pertahanan itu cuma trik murahan yang gak bakal bisa menahan serangannya. Dia pun membakin serangan dahsyat ke Dila. Tapi di momen kritis ini, Dila ingat pelajaran rahasia dari Derek. Kira-kira apa ya? Yuk, kita tunggu kelanjutannya di video berikutnya. Kalian
dan aku bakal menyaksikan teori gila dari Derek tentang tentara bayaran yang bertarung beda. Jauh dari bangsawan, mereka gak kenal adil, karena yang penting menang, dan Derek menjelaskan itu. Gaya tarung kotor ini beda dari bangsawan, dan kalaupun menang, dia bakal dikritik habis-habisan. Tapi bukan berarti dia gak bisa menang dengan caranya sendiri. Makanya Derek bertanya, apa dia siap? Dila mengiyakan tanpa ragu, kembali ke arena. Dila terpaksa lari menghindari dinding es biar gak kena serangan bertubi-tubi dari Raek. Dulu Derek sempat bilang, kalau di luar sana ada banyak tentara bayaran yang menang, karena mereka gak cuma tanding formal, tapi bertarung mati-matian. Sekarang Dila terus menghindar selagi Raek menembakkan sihir jarak jauh tanpa henti ke arahnya. Kata Derek, bertarung total itu artinya menguasai medan pertempuran dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Pokoknya segala cara dipakai buat mengontrol situasi sekitar mereka. Intinya sih pakai taktik apa saja demi menang. Bahkan mereka wajib memanfaatkan celah sekecil apapun saat musuh lengah, walau cuma sedetik saja. Dila melihat serangan besar mengarah padanya, memaksanya memasang dinding es pelindung. Tapi sialnya, ada serangan rahasia lain tepat di belakangnya tanpa dia sadari sama sekali. Dan saat dia baru menyadarinya, Raek yakin duel ini sudah selesai dan Dila bakal tamat. Boom! Serangan itu meledak keras, menyisakan kepulan debu tebal di posisi Dila berdiri tadi. Ibunya langsung panik setengah mati. Melihat pemandangan ngeri itu, yakin putrinya terluka parah. Dia berteriak menyuruh Dylan menghentikan pertandingan sekarang juga. Namun sang suami malah menyuruhnya duduk diam karena duel ini belum usai. Sang istri gak percaya karena jelas-jelas Dila hancur kena hantaman telak Raek. Tapi Dupline menyanggar dan bilang dia salah besar. Karena lingkaran sihir pelindung Pelham belum juga aktif. Sihirnya gak aktif, ditambah lagi Dupline menyadari kalau Derek tenang-tenang saja tanpa berkedip. Sedikitpun ini membuktikan kalau Derek sudah tahu persis sejauh mana perkembangan kekuatan Dila. Sementara itu, Raek pun mulai merasa ada yang janggal karena sihir penyelamat belum aktif. Padahal dia yakin serangannya kena telak. Nah, perhatikan baik-baik. Tiba-tiba dia menyadari ada sebuah retakan di lantai arena, dan mendadak tombak-tombak kas tajam mencuat dari bawah kakinya. Dia nyaris saja kena tusuk, dan tersadar kalau Dila ternyata menyerangnya dari balik lantai panggung. Padahal secara aturan resmi, keluar dari panggung harusnya otomatis dianggap kalah. Raek menatap Dylan, berharap sang wasit menghentikan duel, tapi ternyata tidak. Disinilah Raek langsung tersadar alasan di balik semua ini. Dylan menganggap area bawah panggung masih bagian dari arena duel. Raek tidak menyalahkan mereka. Lagi pula mana ada bangsawan yang terpikir bakal memakai trik sekotor ini dalam pertarungan sihir. Saat Raek masih sibuk kebingungan, satu tusukan es melesat dari bawah dan hampir merobohkannya. Untungnya dia sempat menghindar, tapi gempuran es dari kegelapan itu terus saja datang tanpa jeda. Membuat Raek frustrasi karena dia gak bisa melihat posisi Dila. Apalagi membalas serangannya. Dila jelas menang telak, karena dia bebas menembak terus-menerus, sampai salah satunya kena sasaran. Di momen inilah Raek tersadar, kalau adiknya, sama sekali tidak memedulikan tata krama bangsawan lagi. Ketika mata mereka saling bertatapan, ada firasat sangat berbahaya yang tiba-tiba dia rasakan. Tatapannya sangat tenang, persis seperti raut wajah Derek saat ditantang oleh Valerian dulu. Raek langsung tahu kalau taktik cerdik ini bukan murni ide adiknya, melainkan ada campur tangan Derek. Karena situasinya jadi makin seru begini, Raek memutuskan untuk meladeni permainan mereka. Dia pun melepas jubahnya, siap bertarung mati-matian menggunakan seluruh kemampuan yang dia miliki. Ibu Dila sangat terkejut melihat putrinya bertarung dari kolong panggung, yang sebenarnya adalah tempat tidak layak dan sangat tidak biasa untuk seorang nona bangsawan. Terhormat. Dia berteriak menyuruh suaminya menghentikan duel konyol ini. Tapi suaminya menolak karena tidak ada aturan yang dilanggar. Sementara di bawah sana, Dila bisa melihat aliran mana dengan sangat jelas. Dia memanfaatkan kelebihan ini untuk terus mengirim serangan mendadak. Raek terpaksa melompat ke sana kemari demi menyelamatkan diri. Sampai-sampai dia gak punya waktu buat merapal mantra sihir. Saat terdesak, dia melihat tiang penyangga di tengah panggung, lalu melompat ke atasnya. Seketika itu juga, Dila merasa kehilangan jejak aliran mana milik kakaknya dan sadar kalau dia sedang merencanakan sesuatu. Mungkin kalian berpikir dia terlalu percaya diri, tapi Dila yakin
Begitu Raik mencoba merapal mantra sihir lagi, dia pasti bisa langsung melumpuhkannya detik itu juga. Sementara itu, Raik sadar kalau Dila gak bisa mendeteksi mananya dari atas tiang. Tapi dia sendiri juga kesulitan merapal sihir di sana. Artinya, cuma ada satu jalan keluar tersisa. Dia memutuskan untuk menghancurkan panggung tanpa merapal mantra panjang. Lalu menembakkan sihir tajam ke dasar tiang. Tiang itu patah dan ambruk menghantam keras permukaan panggung di bawahnya, membuat sebagian lantai arena hancur lebur seketika. Raik langsung ikut melompat ke bawah demi bertarung langsung dengan adiknya. Di tengah kepulan debu, dia melihat bayangan Dila sedang berlari, dan langsung menembakkan panah es yang sayangnya masih bisa ditangkis. Tapi serangan susulannya jauh lebih brutal, sampai membuat rasa takut yang hebat mulai merayapi seluruh tubuh Dila. Raik tahu dia unggul dalam jarak dekat, dia cuma butuh satu tembakan pas. Tapi tanpa diduga, Dila langsung menerjang maju dan menendang dadanya keras-keras hingga Raik berlutut kesakitan. Selagi lawannya kesakitan, Dila melempar segenggam debu ke matanya, membutakan pandangan dan menambah rasa perih yang luar biasa. Begitu tahu kakaknya tak berkutik, Dila langsung memakai kesempatan emas ini untuk naik kembali ke permukaan panggung. Raik tersadar kalau mana Dila sebenarnya sudah terkuras habis. Makanya dia nekat menghalalkan segala cara meski peluang menangnya sangat tipis, tapi Raik tidak. Tinggal diam, dia bangkit berdiri demi menunjukkan dominasinya sebagai kakak. Toh duel ini diadakan agar Dila membuktikan kelayakannya. Tidak lama kemudian, Raik pun ikut menyusul naik ke atas permukaan arena. Di saat yang sama, Dila baru menyadari kepalanya terluka dan mulai berdarah. Setetes darah jatuh menetes, memicu kembali ingatan tentang nasihat penting dari Derek dulu. Derek pernah menyuruhnya menganggap mana seperti cat lukis, sedangkan sihir adalah kuasnya. Dia harus mengumpulkan semua cat yang melayang bebas menggunakan kuas tersebut untuk menggambar sebuah karya utuh. Itulah definisi sihir yang sebenarnya. Dila benar-benar terpukau saat melihat Derek memperagakan aliran mana tersebut. Kini, tepat di ambang kekalahannya yang sudah di depan mata, dia menggenggam erat nasihat berharga itu. Perlahan, dia mulai melepaskan seluruh mana miliknya dan merasakannya mengalir hangat di ujung jemari tangannya, mengikuti analogi cat lukis dari Derek. Dia sukses memanifestasikan aliran energi sihir murni berbentuk sebuah tombak es tajam yang siap meluncur. Dulan dan semua orang terkejut setengah mati karena sihir yang dipamerkan Dila barusan setara dengan sihir tingkat 1 bintang. Di saat dia bersiap melepas serangan pemungkasnya, Raik juga tidak mau kalah dan mengerahkan seluruh mana tersisa untuk menciptakan belasan panah es raksasa. Dia yakin masih berada satu langkah di depan adiknya yang baru menguasai sihir 1 bintang tersebut. Rencananya adalah menyerang Dila secepat mungkin sebelum dirinya terkena hantaman terlebih dahulu. Dila melepas tombak esnya yang langsung disambut hujan panah es dari Raik. Kedua sihir dahsyat itu beradu di tengah jalan, memicu ledakan besar yang mengejutkan sang ibu. Namun setelah asapnya mereda, tampak sebuah pembatas pelindung sihir telah aktif mendadak setahun lalu. Dulan memberitahu Dupline tentang surat undangan pesta dansa sosial yang baru tiba pagi itu. Saat melewati koridor, mata Dupline tertuju pada kamar Dila yang tampak sangat murung sendirian. Kembali ke masa kini, ternyata pelindung milik Dila lah yang terpicu aktif. Pertanda telat kalau dia kalah. Dia pun menangis histeris meluapkan segala rasa frustrasi yang mendalam. Sementara ibunya terus memarahi sang ayah karena membiarkan tarung kotor ini terjadi. Di saat istrinya sibuk mengomel tanpa henti, Dupline memilih untuk mengabaikannya dan fokus memperhatikan putrinya karena menyadari sesuatu yang istimewa. Dulu Dupline adalah ksatria tangguh yang setia pada rajanya. Dan perkataan raja padanya dulu membuat kita semua makin penasaran dengan kelanjutannya. Coba perhatikan baik-baik, Dupline dulu punya tatapan ambisius yang mengerikan. Dan sekarang, dia sadar kalau putrinya sendiri mewarisi sorot mata haus kekuasaan yang persis sama dengannya. Para pelayan langsung rusuh nanyain keadaan Dila. Tapi dia cuma diam membatu sambil terus menangis sesenggukan. Pas ada yang mau bantu obatin lukanya, tangannya malah ditampar keras sama dia. Nah, di sini suasananya makin tegang. Dila mengabaikan Raik yang canggung memujinya. Lalu jalan terus melewati para pelayan yang mengira dia mau ke kamar. Tapi dia malah terus melangkah maju.
Dila terus berjalan, sampai akhirnya berhenti tepat di depan tempat duduk Derek. Sambil menangis menahan rasa sakit dan frustrasi karena kalah, dia langsung meminta maaf dengan tulus kepada pria itu. Derek pun berdiri dan menenangkannya, menyuruhnya menjadikan kekalahan ini batu loncatan untuk tumbuh lebih kuat. Kata-kata itu sangat menyentuh, dan jujur, momen ini bikin kita ikut terharu. Di saat para pelayan cuma bisa berdiri bingung mau bantu apa, tiba-tiba ibunya muncul. Dia langsung memeluk erat putrinya, merasa sangat bersimpati atas semua penderitaan yang baru saja terjadi. Dila mau bicara, tapi ibunya memotong dan bilang, dia gak perlu menjelaskan apa-apa. Jujur, momen pelukan hangat ini bikin kita ikutan tenang. Apalagi saat ibunya menyuruh Dila berobat dulu. Nah, perhatikan bagian ini setelah gadis itu pergi. Wanita itu langsung mendatangi Derek dan memaki-makinya. Dia bilang, meskipun Derek berhasil membuat Dila jadi penyihir bintang 1, itu bukanlah hal yang luar biasa. Tanpa basa-basi, dia langsung menampar pipi Derek dan menyebut semua ajarannya cuma trik murahan. Dia mencengkeram kerahnya dan berteriak bahwa Derek sudah membuat putri dari Grand Duke melakukan. Kalian harus lihat kekacauan ini, si cewek langsung nampar dia lagi karena ngomong jorok. Dia terus maki-maki pakai kata-kata sampah sambil nyuruh Derek buat tahu diri. Nah, kalian harus lihat ini saat Dupline datang. Dila langsung berharap bakal dibela. Tapi plot twist, Dupline malah mendaratkan tamparan keras ke pipinya sambil meneriaki kalau dialah yang sebenarnya bertingkah murahan di sini. Kalian harus lihat ini, Dila benar-benar syok saat suaminya menamparnya hanya demi seorang rakyat jelata. Dupline memang setuju kalau Derek itu cuma rakyat biasa. Tapi dia adalah guru putri mereka. Dupline langsung bertanya, orang tua mana di dunia ini yang memperlakukan guru anaknya seburuk itu? Dupline lalu membujuk Derek agar memaafkan istrinya. Karena setiap orang punya cara tersendiri untuk menyayangi anaknya. Derek menarik napas panjang, lalu berkata pada Dupline bahwa semuanya baik-baik saja. Dupline kemudian meminta Derek untuk mengikutinya karena ada hal penting yang harus mereka bicarakan berdua di ruang audiensi. Saat mereka pergi, Dila hanya bisa melongo kebingungan memikirkan apa yang baru saja terjadi. Nah, perhatikan baik-baik di ruang kerja Dupline. Sang adipati langsung memuji hasil kerja luar biasa Derek dalam mendidik Dila. Dia pun berniat memberi Derek imbalan yang setimpal dan menanyakan apakah dia menginginkan tingkat tertinggi bagi rakyat biasa, yaitu sihir bintang 3. Derek sangat terkejut karena Dupline langsung berbicara belak-belakan, tanpa basa-basi. Dan dia sadar kalau pria itu memahaminya lebih baik dari dirinya sendiri. Mengingat Dupline adalah penyihir bintang 5 sekaligus adipati agung negara. Derek harus memanfaatkan setiap peluang emas darinya. Tanpa ragu sedikit pun, Derek langsung mengiyakan tawaran itu. Sebenarnya, sebelum memberikan tawaran tersebut, Dupline sempat memujinya karena telah mengajar putrinya dengan sangat hebat. Tapi dia juga memperingatkan bahwa tingkat pencapaian saat ini belum cukup untuk bertahan di kalangan bangsawan kelas atas. Tapi, kalian setuju tidak kalau di sekitar Dila sebenarnya ada banyak sekali mentor hebat yang siap membimbingnya setelah dia mandiri? Derek yakin putrinya akan berkembang sangat cepat. Namun Dupline membantah, menegaskan bahwa yang dibutuhkan putrinya bukanlah sekadar instruktur biasa, melainkan seorang guru sejati. Dupline lalu berbisik bahwa dia bisa merasakan kalau Derek sedang memendam ambisi yang sangat besar. Sesuatu yang bahkan tidak boleh diimpikan oleh rakyat jelata sepertinya. Dupline rela menutup mata demi Derek. Membuat pemuda itu terkejut, karena sang adipati ternyata tidak berniat menghalanginya mencapai tingkat bintang 4. Derek menyadari kelonggaran inilah yang membuat Dupline semakin berbahaya, dan jujur saja, kalian pasti tidak ingin berurusan dengan sosok mengerikan sepertinya. Sini kumpul, kalian harus lihat ambisi si Derek yang mau jadi penyihir akun dan gak bakal menetap lama di kediaman ini. Pas ditanya Dupline apa dia siap pergi, Derek langsung bilang iya. Dupline lalu bilang gak bakal nahan Derek, tapi minta dia ngajarin Dila sedikit lebih lama lagi. Nah, disinilah dia nawarin buku sihir bintang 3, tingkat tertinggi yang boleh dipelajari sama rakyat biasa. Beres ketemu Dupline, Derek langsung pergi ke perpustakaan dan nemuin buku bintang 3. Dia kaget banget
karena banyak orang yang harus berjuang seumur hidup cuma demi dapetin satu buku Sihir Bintang 2, tapi dia malah dapat akses gratis ke tumpukan buku Sihir Bintang 3 sekaligus. Kejadian ini bikin Derek sadar kalau dia punya alasan kuat buat bertahan lebih lama di kediaman itu. Tapi dia yakin banget si Pelayan bakal langsung heboh kalau sampai tahu hal ini. Gak lama kemudian, Derek nemuin Delay yang langsung pamer dengan bangganya kalau sekarang dia sudah resmi jadi penyihir bintang 1. Derek langsung ngingetin kalau dia baru sekali doang berhasil makai sihir bintang 1. Tapi ya udahlah, itu tetap dihitung berhasil sih. Kesal karena Derek sibuk baca buku. Dila langsung teriak dan nanya, apa dia gak senang lihat muridnya ini mengalami kemajuan pesat. Karena respon Derek kurang memuaskan, Dila langsung cemberut dan mundur. Tapi coba perhatikan bagian ini, Derek sebenarnya kagum melihat dia cepat pulih beberapa hari ini. Setelah sebelumnya nangis kejer karena kehilangan senjata kesayangannya. Dila langsung sok tanggul dan beralasan kalau matanya cuma kemasukan debu. Lagian, dia sempat panik mengira Derek bakal dipecat. Dan kesal kenapa ayahnya gak kasih tahu dari awal kalau Derek tetap tinggal. Derek lalu ngajak mulai latihan karena Dila berkembang cepat dan harus belajar sihir bintang 1. Lainnya, Dila langsung girang karena merasa Derek baru saja mengakui kehebatannya. Dia merasa dirinya jenius. Derek juga bilang jarang ada yang bisa pakai sihir bintang 1 secepat. Itu setelah manifestasi sihir, kesempatan ini langsung dipakai Dila buat menyombongkan diri. Dila bilang dia selalu membuktikan semua ucapannya. Dia pun mulai mengusulkan beberapa sihir untuk dipelajari. Seperti panah sihir yang sangat praktis dipakai tanpa perlu rapalan. Tapi pas Dila lagi asik mikirin daftar sihir keren lainnya, Derek langsung memotong ucapannya dan bilang kalau mereka cuma bakal latihan manifestasi sihir. Dasar, bikin Dila langsung shock. Kalian pasti bingung kan kenapa harus balik ke dasar? Derek ngejelasin kalau ada banyak alasan untuk ini. Tapi pada akhirnya, pondasi dasar adalah hal paling penting. Saat Derek mau ngejelasin lebih detail, Dila langsung setuju begitu saja. Karena dia percaya apapun kata Derek pasti benar. Dila mengaku kalau tadi dia cuma kelewat bersemangat. Dia terlalu antusias karena mengira bakal langsung diajarin sihir bintang 1. Tiba-tiba, dia sadar kalau Derek sedang menatapnya dengan sangat serius. Membuat Dila heran dan langsung bertanya kenapa. Dila menggoda Derek, bertanya apa ada sesuatu di wajahnya. Tapi Derek menjawab tidak dan mengaku cuma heran kenapa muridnya ini mendadak jadi sangat penurut. Sambil cemberut, Dila bilang dia selalu menghormati kata-kata Derek sejak awal. Tapi Derek langsung ngingetin momen pas Dila menyiramnya pakai air kotor sampai 2 kali. Seketika Dila langsung terdiam. Dia gak nyangka Derek masih ingat kejadian memalukan itu. Biar suasananya gak canggung, Dila langsung bertingkah konyol dan buru-buru ngajak buat segera memulai latihan hari ini. Latihan berlanjut sampai senja, bikin Dila kecapekan karena belajar terlalu keras. Derek akhirnya menyuruhnya istirahat, lalu bilang kalau dia dengar Dila bakal mulai sibuk setelah ini. Dila mengiyakan itu, katanya mulai minggu depan dia harus ikut kelas etiket dan pendidikan umum. Juga, Derek merasa ini hal yang sangat bagus buat masa depannya. Soalnya dia udah menguasai sihir bintang 1 dan dapat pendidikan bangsawan sejati. Dan seperti biasa, kalian pasti tahu kalau Dila bakal ngeluh soal pelajaran formal yang membosankan ini. Coba bayangkan, mulai dari etiket, bahasa asing, geografi, sejarah, botani, piano, sampai menjahit. Dia heran, bagaimana Aselin bisa bertahan melewati semua itu. Derek sendiri sampai takjub, dan dia. Kalian harus tahu, Aselin dijuluki bunga Duplein dan jadi pusat sosialita Abelstein. Tapi di sini Dila menegaskan ke Derek, kalau satu-satunya hal yang dia inginkan hanyalah belajar sihir. Derek pun mendukungnya dan mengingatkan bahwa keluarga Duplein membayarnya mahal. Jadi mereka punya banyak kebebasan, tapi Dila merasa kalau situasi tenang ini tidak akan berlangsung lama. Saat Derek bertanya siapa yang berani mengusirnya, Dila langsung menjawab ibunya sendiri. Sang ayah mungkin sudah menerimanya, tapi sang ibu bukanlah tipe orang yang akan tinggal diam begitu saja. Derek tentu saja bingung dan bertanya kenapa ibu Dila ingin mengusirnya. Dila menjelaskan bahwa ibunya pasti khawatir jika proses belajarnya nanti malah membuat dirinya kehilangan martabat bangsawan dan malah berakhir kasar seperti seorang tentara bayaran.
Dila bahkan mengejek bahwa gaya bertarung Derek kemarin sama sekali tidak mencerminkan keanggunan bangsawan. Mendengar itu, Derek santai saja dan menganggapnya bukan masalah besar, membuat Dila kebingungan. Derek membocorkan rahasia bahwa membungkam ibunya itu sangat mudah. Mereka hanya perlu menghilangkan alasannya. Beberapa hari kemudian, Ibu Dila berjalan mengitari kediaman sambil cemas memikirkan pengaruh buruk Derek pada putrinya. Berbagai skenario kocak pun langsung terbayang di kepalanya. Seperti Dila yang memakai gigi emas dan berlarian liar memburu babi hutan. Membayangkan hal konyol itu saja sudah membuat kepalanya pusing. Hingga dia bertanya-tanya apa kelebihan Derek. Meskipun suaminya sudah setuju, dia tetaplah nyonya besar di rumah ini yang punya kuasa. Saat wanita itu sedang sibuk menyusun rencana, tiba-tiba Dila muncul tepat di hadapannya. Sang ibu mengira Dila akan langsung berlari manja ke pelukannya seperti biasa. Namun, dia menyadari ada yang aneh, karena kali ini Dila terlihat sangat berbeda. Gadis itu mengenakan gaun yang sangat anggun dan memberi salam formal khas bangsawan kelas atas. Dila meminta maaf karena baru bisa menyapanya setelah memulihkan diri di pavilion. Dila mengaku ingin mengobrol banyak hal. Namun dia harus segera pergi karena ada kelas piano pagi ini. Sang ibu benar-benar dibuat melongo melihat perubahan sikap putrinya yang luar biasa. Nah, perhatikan bagian ini. Dila pamit pergi dengan sangat sopan karena jadwal belajarnya hari ini ternyata sangat padat. Sebelum pergi, ibunya bertanya apakah Dila sudah curi start belajar tata krama sebelum kelas resmi dimulai minggu depan, dan Dila mengonfirmasi hal tersebut dengan senyuman hangat. Hal ini membuat sang ibu heran bagaimana Dila bisa menguasai etika itu tanpa bimbingan guru resmi. Setelah obrolan singkat tersebut, Dila pergi dan bahkan menyempatkan diri menyapa pelayan dengan ramah agar tidak bekerja terlalu keras. Semua orang, termasuk ibunya, hanya bisa melongo heran melihat perubahan drastis nona muda mereka. Sementara itu, di distrik bangsawan Edelstein, Isalen sedang berkumpul bersama teman-temannya. Teman-temannya berkomentar bahwa Isalen terlihat jauh lebih segar dibanding pertemuan sebelumnya. Saat dia tampak sangat cemas, Isalen terkejut mendengar perhatian dari para sahabatnya tersebut. Isalen meminta maaf karena telah membuat mereka khawatir. Lalu menjelaskan bahwa sebagian besar masalah yang sempat mengganggu pikirannya kini sudah berhasil diatasi dengan sangat baik. Temannya yang berambut merah, Elente Blumiard, merasa lega karena sempat panik saat mendengar Isalen sampai nekat keluar dari distrik bangsawan demi menolong seseorang. Isalen berterima kasih dan menjelaskan bahwa adik perempuannya, Dila, sangat membutuhkan guru sihir baru. Dia sibuk karena harus mencari guru itu sendirian. Mendengar itu, Elente langsung terkejut setengah mati. Dia tidak menyangka Isalen sampai turun tangan sendiri, yang berarti guru tersebut pastilah sosok yang sangat luar biasa. Teman lainnya, Denis Veltis, ikut menimpali untuk memastikan kebenaran cerita itu. Isalen lalu menceritakan bahwa dia baru saja melihat Dila yang kini berubah menjadi gadis anggun yang sulit dikenali. Dengan bangga dia menyebutkan adiknya sudah membangkitkan 1 bintang dan berperilaku sangat anggun hingga membuatnya merasa tersaingi. Denis pun heran kenapa Isalen tiba-tiba membicarakan adiknya yang biasanya disembunyikan. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Denis menebak ini semua berkat didikan sang guru sihir yang hebat. Dan Isalen pun langsung membenarkan hal tersebut dengan bangga. Meskipun tidak memiliki gelar bangsawan, kemampuannya luar biasa. Itulah kenapa Isalen rela pergi jauh ke korps tentara bayaran Beldul untuk mencarinya sendiri. Elente kembali dibuat sangat terkejut mengetahui sang guru adalah tentara bayaran. Namun, dia lebih takjub karena pria itu berhasil mendidik Dila yang nakal menjadi gadis kalam. Bahkan langsung menguasai sihir tingkat 1 bintang. Dengan penasaran, Elente menanyakan siapa nama guru sihir ajaib tersebut. Isalen sempat ragu menjawabnya. Namun Elente mendesak karena yakin pria itu akan segera terkenal di masa depan. Dia hanya ingin tahu namanya sebelum orang lain mengetahuinya. Akhirnya, Isalen membocorkan bahwa nama guru adiknya adalah Derek. Sementara itu, di kediaman, Dila sedang mengobrol santai bersama ibunya. Dila memuji Derek yang telah membimbingnya belajar tata krama. Gadis itu mengaku sangat kesulitan jika harus mempelajari semua aturan rumit itu sendirian tanpa arahan yang jelas. Namun bukannya memuji Derek,
Sang ibu malah menyela dan berkata baguslah kalau Dila bisa belajar mandiri. Dila yang cerdik tidak menyerah untuk menonjolkan jasa gurunya tersebut. Dia menegaskan kembali bahwa ini semua berkat Derek. Ibunya tetap keras kepala menolak mengakui kehebatan Derek, lalu bertanya bagian mana yang sulit, yang kemudian langsung dijawab mudah oleh Dila. Pada titik ini, sang ibu mulai naik darah di dalam hati, karena sejak tadi dia terus-menerus mendengar nama Derek disebut berulang kali dalam obrolan mereka. Rasa frustrasinya memuncak dan keinginannya mengusir Derek makin membara. Tapi dia butuh alasan kuat, sialnya lagi. Para pelayan malah sibuk bergosip memuji kesopanan dan kebaikan hati Dila. Tukang kebun bahkan ikut melapor bahwa suasana hati Dila sangat bagus belakangan ini, dan banyak hal berubah dalam hitungan minggu, seolah belum cukup membuat ibunya pusing. Dylan pun ikut bersaksi bahwa Dila sekarang benar-benar berubah. Sampai-sampai dia sering salah mengiranya sebagai Isa lain. Dylan sangat yakin kalau Dila akhirnya siap menjadi seorang wanita bangsawan sejati. Mendengar itu, ibunya hampir gila, karena tidak ada celah sedikit pun untuk mengusir Derek. Di tempat lain, Derek sedang berlatih sihir, namun tanpa kesulitan saat Raik tiba-tiba datang mengganggunya. Raik meminta maaf karena mengganggu latihannya, tapi Derek menjawab itu bukan masalah besar. Derek lalu menanyakan tujuan kedatangannya, dan Raik mengaku ingin mendiskusikan sesuatu tentang adiknya, Dila. Namun sebelum mulai bicara, mata Raik langsung tertuju pada buku sihir tingkat 3 bintang di tangan Derek. Derek menjelaskan bahwa kepala keluarga Dupline sendiri yang meminjamkannya. Hal itu sukses membuat Raik shock setengah mati. Derek mengakui tingkat kesulitan buku ini memang sangat tinggi, tapi tidak ada salahnya untuk mulai belajar lebih awal. Mendengar dedikasi itu, Raik akhirnya paham maksud perkataan ayahnya yang menyebut Derek sebagai penyihir sejati. Raik pun kehilangan kata-kata dan hanya bisa memberikan pujian tulus. Derek kemudian menanyakan kembali apa sebenarnya yang ingin dibicarakan Raik mengenai Dila. Sebelum sempat bersuara, wajah Raik mendadak memerah padam karena merasa topik ini agak memalukan untuk dibahas. Dia bertanya, apakah Derek tahu barang apa yang disukai gadis remaja? Raik berniat membuatkan sebuah boneka untuk Dila, yang langsung membuat Derek teringat pada boneka mengerikan buatan Valerian. Tanpa ragu sedikit pun, dia melarang Raik keras-keras agar tidak membuat boneka. Raik langsung mengiyakan ucapan Derek, karena sadar idenya memang bukan pilihan yang tepat. Raik mengacak rambutnya frustrasi sebelum akhirnya mengajak Derek untuk kembali ke dalam rumah. Karena sesi latihan Derek hari ini juga sudah selesai. Nah, itulah akhir kisah kita kali ini. Raik sangat berterima kasih pada Derek, karena suasana rumah mereka sekarang jadi jauh lebih hangat. Kalian harus tahu, kita mulai saat Raik bilang kalau bapak mereka sebenarnya puas banget lihat Valerian mengurus wilayah. Jelas saja Derek kaget dengarnya, karena dia selama ini merasa ekspresi bapak tua Dupline itu sangat susah ditebak. Raik lalu curhat kalau dia mulai menerima kenyataan karena akhirnya sadar kalau manusia itu bisa berubah. Dia bingung apa dia selama ini memang kurang peka atau cuma mau melarikan diri dari kenyataan saja. Yang jelas, sekarang dia siap ikut berubah demi mengikuti jejak Dila. Dengan sangat tulus, Raik langsung menatap Derek dan berterima kasih atas semua bantuannya. Raik lalu bilang kalau dia sadar ada yang beda dari sihir Dila. Bikin Derek kaget setengah mati karena adiknya bisa menyadari hal sedetail itu. Raik menjelaskan apa yang dia rasakan, sihir Dila rasanya mirip seperti sedang melukis gambar. Mendengar itu, Derek langsung tersadar kalau Raik ini jenius sejati. Sama seperti semua keturunan darah murni Dupline, Derek akhirnya membongkar kalau Dila memakai metode manipulasi mana aliran alam liar. Aliran sihir liar yang pernah didengar Raik sebelumnya. Derek menjelaskan kalau gaya mana setiap orang itu berbeda. Dan dia yakin begitu Dila menguasai dasarnya, gadis itu bakal belajar mandiri tanpa butuh bantuan guru lagi. Derek bahkan jujur kalau di level setinggi itu, dia malah cuma jadi pengganggu kalau sok ikut campur mengajarinya. Raik sempat terdiam memikirkannya sejenak lalu. Bilang kalau dia paham maksud Derek. Tapi dia percaya waktu bagi adiknya untuk bersinar pasti akan tiba. 2 bulan berlalu, kita disuguhkan pemandangan Dila yang sedang asyik menata rambutnya bersama salah satu pelayan setianya sambil berencana menghias rambut indahnya, memakai bunga-bunga cantik.
Dila mengambil sekuntum bunga, menghirup aromanya yang sangat wangi. Lalu pamer kalau dia sudah lancar menguasai sihir tingkat bintang 1 dan bisa berteman dekat dengan para pelayan. Dila sadar dia sudah melewatkan banyak momen berharga, dan semua ini karena jasa Derek. Si pelayan juga berkomentar kalau hari itu wajah nonanya terlihat sangat ceria dan bertanya apa dia sesenang itu gara-gara mau latihan sihir bersama Derek. Dila sendiri kaget karena ekspresi bahagianya ketahuan banget. Sampai akhirnya dia meminta si pelayan membawakan satu tangkai bunga sisa untuk dihadiahkan kepada gurunya itu. Tapi bersiaplah teman-teman. Kebahagiaan Dila seketika hancur lebur dan bunga di genggamannya terjatuh saat Derek mendadak berkata akan pergi karena sudah tidak ada lagi ilmu yang bisa diajarkannya. Derek memberitahu kalau begitulah hukum alam bekerja. Karena tidak ada musim dingin atau semi yang abadi, tak lama kemudian Derek langsung menemui sang kepala keluarga Dupline untuk menjelaskan situasi sebenarnya. Dia menegaskan kalau bakat Dila masuk dalam aliran alam liar. Rahasia besar yang pasti sudah diketahui sang bapak. Derek merasa kalau dia hanya akan memotong sayap perkembangan Dila jika terus mengajarinya lebih jauh. Dupline merenungkan ucapan Derek, karena sadar itu artinya tidak ada lagi alasan logis bagi pemuda itu untuk tetap tinggal di kediaman mewah mereka. Derek mengiyakan hal itu, membuat Dupline menarik napas dalam-dalam lalu berdiri menatap ke arah luar jendela sambil bergumam bahwa banyak hal yang berubah. Dia mengakui berkat Derek, putrinya akhirnya bisa berkembang pesat. Dia sadar belum menjadi ayah yang baik karena terlalu sibuk mengurus wilayah kekuasaan. Namun sekarang dia merasa lega. Sang kepala keluarga lalu bertanya kapan tepatnya Derek berencana pergi, dan Derek menjawab dia mendapat info kalau Aislinn akan segera berkunjung. Dia berniat ikut pulang bersamanya ke Ebelstein saat wanita itu selesai bertamu. Mendengar rencana kepulangan tersebut, Dupline mengingatkan Derek untuk segera mengembalikan kunci perpustakaan utama. Derek setuju dan berjanji menyerahkannya, sekalian dengan buku mantra yang sedang dibacanya. Dia berkata akan menitipkan kunci itu pada Delon, tapi dengan nada ketus Dupline melarang keras, karena dia menuntut kunci itu harus dikembalikan detik ini. Juga tanpa ada penundaan, karena urusan mereka sudah sepenuhnya selesai dibahas. Sang bapak menyuruh Derek untuk segera keluar, sambil mencerna ketegasan situasi tersebut. Derek membungkuk memberi salam perpisahan yang hormat. Begitu melangkah keluar dari ruangan, dia langsung dihadang Dila yang mukanya cemberut, karena tahu Derek akan segera pergi. Derek menjelaskan kalau semua ini tak bisa dihindari. Walau sadar permintaannya takkan didengar, Dila tetap nekat mengucapkannya. Gadis itu memohon agar Derek tetap tinggal, membuat Derek terdiam sejenak sebelum mendekat. Nah, kita semua tahu ini momen yang berat buat mereka. Derek menegaskan statusnya sebagai tentara bayaran yang harus pulang. Dia juga mau fokus belajar sihir dan berharap Dila rajin mengasah kemampuannya agar siap melakoni debut megahnya di Ebelstein kelak. Derek mencoba menghibur gadis itu dengan janji manis bahwa mereka pasti bakal bertemu kembali di momen spesial tersebut. Bahkan Derek berkata bahwa dia dengan senang hati mengajari jurus baru jika kekuatannya sudah meningkat pesat. Dila menggerutu kesal karena Derek selalu saja pintar mencari alasan yang pas. Sampai-sampai dia sendiri tidak sanggup membalas perkataannya. Malam itu juga, Dila mengalami mimpi buruk yang sangat mengerikan tentang dirinya yang kembali ke masa lalunya yang kelam, hingga terbangun sambil berteriak histeris. Keringatnya bercucuran, tapi ada rasa lega karena sadar itu cuma sebatas bunga tidur. Salah seorang pelayan yang mendengar teriakannya langsung panik dan masuk ke kamar untuk mengecek keadaannya. Di momen genting inilah, Dila mulai tergoda untuk mencari-cari alasan konyol agar Derek tidak jadi pergi dari sana. Dia sempat terpikir untuk menyiksa si pelayan seperti hobinya dulu, demi memancing Derek agar menetap. Saat pikirannya sedang berkecamuk dengan niat jahat itu, si pelayan kembali bertanya, memastikan kondisi fisiknya. Dan untunglah Dila mengambil keputusan dewasa untuk tidak kembali ke sifat buruk masa lalunya. Dia meyakinkan si pelayan bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Karena dia sudah memikirkan segalanya matang-matang. Serta tahu betul tindakan jahat seperti dulu takkan pernah membuat dirinya berharga lagi. Ketika hari keberangkatan akhirnya tiba di depan mata,
Aisling lekas menyiapkan kereta kudanya dan menyuruh Derek segera mengucapkan salam perpisahan pada muridnya karena rombongan akan segera berangkat. Saat berbalik badan, Derek terkejut melihat Dila beserta saudara-saudaranya sudah berbaris rapi. Untuk melepasnya, Valerian langsung bertanya, apa dia benar-benar harus buru-buru pergi? Dan Derek mengiyakan, karena harus kembali ke kehidupan lamanya. Raik sendiri paham kehidupan di istana megah ini pasti terasa melelahkan karena Derek dituntut terus bekerja keras siang malam. Valerian menawarkan bantuan kapan saja jika Derek membutuhkan sesuatu di masa depan dan berjanji akan membantunya sekuat tenaga. Derek lalu mengalihkan pandangannya pada Dila yang terlihat jelas masih cemberut dan ogah mengajaknya bicara. Tapi, dia terpaksa membuka mulutnya karena menyadari tatapan Derek yang terus terarah tajam padanya. Dengan nada gengsi setinggi langit, Dila bertanya apa gurunya itu mengira dia bakal menangis memohon agar tidak pergi karena dia bukan anak kecil lagi. Derek tersenyum dan berkata merupakan kehormatan tersendiri bisa mengajarinya. Walau dia merasa belum layak disebut guru yang hebat. Dia hanya berharap Dila selalu mengingat setiap teori sihir yang didapat dari dirinya. Dila langsung memotong perkataannya, menegaskan kalau dia justru bangga berteriak pada dunia bahwa Derek adalah gurunya, yang berarti Derek takkan bisa hidup tenang lagi. Bagaimanapun juga, dia adalah guru bagi sang penyihir hebat Dila Dupline. Sadar sikap manjanya mulai kelihatan. Dia buru-buru memalingkan muka sambil menasihati Derek untuk menjaga diri dengan baik dan tidak bertindak bodoh yang berbahaya. Derek pun menjawab santai kalau dia bakal baik-baik saja, sembari memperingatkan Dila agar tidak memaksakan diri juga dalam berlatih. Dila langsung membalas sengit bahwa dia sekarang sudah dewasa dan sanggup mengurus dirinya sendiri. Gaya bicaranya itu mendadak mengingatkan Derek pada momen serupa bersama Katia dulu. Bedanya, Katia memeluknya erat-erat sambil meminta agar Derek benar-benar mengingat nasihatnya. Karena berada di situasi yang persis sama, dengan gemas, Derek melangkah maju mendekati Dila dan mengusap pelan kepalanya. Berkata kalau dia tak perlu buru-buru bersikap dewasa. Kata-kata lembut itu langsung menusuk hati Dila hingga air matanya menetes. Lalu saat Derek berbalik, gadis itu memanggil namanya sekali lagi untuk memberikan salam perpisahan yang manis. Berharap agar mereka bisa lekas berjumpa lagi. Derek membalas dengan membungkuk hormat, berjanji sampai bertemu kembali di Ebelstein. Akhirnya, Derek sampai di kawasan perdagangan ramai di Ebelstein dan begitu melangkahkan kaki ke kedai. Dia disambut terusuhan khas para tentara bayaran. Pauline bahkan asyik menghajar seorang pria kekar, tapi langsung berhenti begitu mendapati sosok Derek, dan dengan senyum lebar pemuda itu menyapa hangat bahwa dirinya sudah pulang. Begitu Derek duduk santai, Jayden langsung menyodorkan sebotol anggur mahal kesukaan para bangsawan berkelas. Dia memberitahu bahwa minuman berkelas ini adalah hadiah penyambutan spesial. Membuat Derek tersenyum sambil berterima kasih banyak. Sementara itu, Pauline malah mengejek wajah Derek yang pucat pasi setelah sekian lama menginap di istana bawah keluarga Dupline. Pauline sangat kepo dengan gosip di sana. Tapi Derek menjawab tidak ada yang serius selain bekerja. Ya, kalian tahu sendiri kan, kalau Pauline pasti akan terus mengejeknya. Menyebut Derek sekarang berbicara layaknya seorang bangsawan. Tapi Jayden langsung memotong dan menyuruh Pauline tenang sambil menyogoknya dengan minuman hangat. Pauline pun mengeluh kalau dia benar-benar sangat kesal karena harus bekerja sendirian selama Derek tidak ada di tempat. Jayden kemudian meyakinkan Pauline bahwa Derek pasti membawa pulang banyak uang berkat misinya kali ini. Jayden bertanya, apakah Derek dibayar mahal? Tapi dia menjawab bahwa dia mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang. Dia pun memamerkan buku mantra barunya dan membuat mereka melongo. Awalnya mereka mengira itu buku mantra bintang 2, tapi Derek meralatnya dan mengungkap bahwa itu bintang 3. Keduanya langsung histeris, berteriak kencang pada Derek dan mendesak untuk tahu dari mana dia mencurinya. Mereka memperingatkan bahwa dia bisa mati jika tertangkap. Tapi Derek meluruskan keadaan dan berkata bahwa Dupline yang memberikannya. Pauline syok mendengar hal itu dan langsung mencengkeram Derek sambil bertanya apakah kediaman itu sedang mencari instruktur panahan. Setelah keributan konyol itu mereda dan Pauline tertidur lelap seperti biasa. Derek bertanya pada Jayden
apakah ada misi baru yang bisa dia kerjakan? Jaden pun kaget, karena Derek baru saja tiba, tapi sudah nebet ingin bekerja lagi. Derek meyakinkan bahwa dia siap melakukan apa saja, bahkan misi sederhana seperti pembasmian monster. Nah, perhatikan bagian ini. Derek merasa kemampuannya sedikit tumpul, tapi Jaden tidak percaya, karena tahu Derek bukan tipe orang seperti itu. Jaden pun mengakui kalau mereka memang selalu. Tanpa membuang waktu, Derek memberitahu Jaden bahwa dia ingin mulai besok. Keesokan harinya, Derek dan Plain pergi ke wilayah monster untuk berburu. Kerja sama mereka sangat kompak saat membantai monster sambil berdiri, saling membelakangi agar tidak ada celah bagi musuh. Mereka terus menjelajahi berbagai wilayah untuk membasmi monster di sepanjang jalan. Dan saat malam tiba, Derek mencoba menerobos ke tingkat bintang 3. Walau rasanya masih sangat sulit, meski gagal, upayanya malah memicu ledakan besar yang hampir menghancurkan tangannya sendiri. Dari situ, dia menyadari satu hal penting, bahwa dia sudah menguasai sihir bintang 2, namun dinding menuju bintang 3 terasa begitu tinggi. Sejak musim panas, Derek dan Plain terus berburu monster hingga memasuki musim dingin yang ekstrem. Saat mereka akhirnya kembali ke kedai, Jaden memuji ketahanan fisik mereka dan berujar bahwa masa muda memang luar biasa karena sanggup bolak-balik melintasi pegunungan kan di cuaca seburuk ini. Bahkan, dia yakin hanya mereka berdua saja orang gila yang nekat membawa pulang kepala harpi di tengah cuaca ekstrem begini. Plain menarik napas dalam-dalam dan jujur mengaku bahwa dia akhirnya tahu bagaimana rasanya benar-benar hidup. Jaden kemudian menyarankan agar mereka beristirahat keesokan harinya karena sudah bekerja terlalu keras. Dia lalu memberitahu Derek tentang sebuah misi baru yang baru masuk dan sangat cocok dengan seleranya. Derek pun bertanya misi seperti apa itu, dan Jaden menjelaskan bahwa bayarannya sangat tinggi. Padahal tugasnya tergolong sangat mudah sekali. Ternyata, misi itu. Kalian pasti berpikir ini mencurigakan, kan? Permintaan dari Korps Mercenari Rohault atas perintah Count Belmiard ini mencari rakyat jelata untuk membantunya latihan tanding sihir, yang artinya mereka sebenarnya hanya mencari samsat tinju hidup. Jaden meyakinkan Derek bahwa dia hanya perlu menerima beberapa serangan sihir. Dan misi pun selesai keesokan harinya. Derek langsung pergi menuju arena latihan sihir yang berada di kawasan elit para bangsawan. Di tempat lain, Alente tampak bertanya kepada gurunya tentang siapa lawan tandingnya. Dan sang guru menjawab telah menyiapkan seorang rakyat jelata. Alente heran, mengapa dia disuruh menghajar orang biasa. Namun pria itu menjelaskan bahwa ini adalah bagian penting dari latihannya. Dia meyakinkan Alente bahwa pihak mereka telah menjanjikan kompensasi yang sangat besar kepada targetnya. Jadi dia bebas menyerang sepuasnya. Alente masih merasa kurang nyaman dengan ide itu, dan untuk menenangkannya, sang guru berkata bahwa rakyat jelata tersebut setidaknya bisa menahan sihir bintang 1. Namun, Alente mengingatkan gurunya bahwa dia sudah hampir mencapai tingkat bintang 2. Dan perbedaan kekuatan di antara keduanya bagaikan langit dan bumi. Tak lama kemudian, Alente akhirnya menemui Derek yang akan menjadi lawan tandingnya. Derek pun memperkenalkan diri, dan begitu mendengar namanya, gadis itu langsung merasa pernah mendengar nama itu di suatu tempat sebelumnya. Setelah saling menyapa, guru Alente mengajak mereka ke arena. Sementara Alente masih penasaran, apakah pemuda ini benar-benar seorang penyihir mengingat penampilannya yang sangat muda. Begitu memasuki arena pertarungan, Alente bertanya, apakah Derek paham etiket dasar duel sihir? Dan dia mengiyakannya. Alente merasa lega mendengarnya, lalu memintanya untuk bertahan sekuat tenaga. Dia berjanji akan mencoba menyelesaikan pertarungan secepat mungkin, meski di saat yang sama. Alente cemas Derek bakal terluka parah jika dirinya tidak sengaja menyerang terlalu berlebihan. Derek lalu bertanya seberapa kuat dia harus bertahan. Dan Alente merasa kesal dengan pertanyaan itu, karena menganggapnya sangat konyol dan tidak masuk akal. Derek menjelaskan kalau dia hanya ingin tahu batasan bertahannya, agar bisa membantu latihan sang nona secara maksimal. Alente tertawa geli mendengar ucapan itu, lalu mengejek gaya